Bab 417, Gulungan Tulisan Surgawi dikembalikan. Dalam semua aspek, pedang iblis Yu Sangrong adalah pedang jenius langka di dunia kultivasi. Apakah itu pedang budak Mobei Wang Haichao, pedang pertama dari Master Wang Daois Provinsi Qing, Kaisar pedang Yue Zhengrong dari wilayah barat, semuanya telah mati oleh pedangnya. Ada terlalu banyak pembudidaya yang suka mengolah pedang, tetapi mereka yang mencapai ketinggian sangat sedikit dan jarang. Yu Sangrong tahu setiap langkah seperti punggung tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan avatarnya yang tumbuh semakin tinggi dan semakin besar. Lingkaran energi radiasi bergerak ke bawah dengan celah yang lebih kecil di antara mereka. Gema avatarnya juga semakin keras. Jagoan, jagoan, jagoan. Yu Sangrong sekarang lebih tenang dibandingkan saat dia menumbuhkan daun pertamanya. Dia yakin dia akan bisa mencapai tahap 8 daun bahkan tanpa teratai emasnya. Itu hanya masalah waktu. Saat lebih banyak energi mengalir masuk. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, dan avatar Yu Sangrong bertambah besar. Avatar dua daun memiliki tinggi sekitar 20 kaki. Ketika avatarnya tumbuh, itu wajar jika sumur kecil tidak dapat menampungnya. Untungnya, avatar dibentuk dari energi. Terserah dia jika dia ingin avatar itu menghancurkan sekelilingnya. Ledakan. Energinya menabrak dinding sebelum semuanya kembali normal. Yu Sangrong mengangkat tangan dengan primal ki menyelubunginya sebelum dia mengubahnya menjadi energi. Cahaya keemasan yang bersinar menerangi sekelilingnya lagi. Dia mempelajari melilot. Sayangnya, mereka tidak mungkin bertahan hidup di sumur kering untuk waktu yang lama. Mereka sudah layu. Orang-orang yang berumur pendek di negara bangsawan tidak pernah menyerah pada pengejaran mereka untuk umur panjang. Ini terjadi di masa lalu dan sekarang. Ada suatu masa ketika Yu Sangrong meremehkan pengejaran ini. Ia berpendapat bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan. Semua orang akan mati pada suatu saat. Belakangan dalam hidupnya, dia mulai menyadari nilai dari hidup. Yu Sangrong memanggil avatar wawasan ratusan kesengsaraannya lagi. Jagoan, sebuah avatar miniatur tanpa teratai emas melayang di depannya. Dua daun mengelilingi avatar itu sekarang. Dia jelas telah memasuki tahap dua daun dari alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Yu Sangrong tersenyum. Itu berjalan cukup baik. Petik 2. Tunas daun pertama telah menjadi pertaruhan karena penuh dengan ketidakpastian. Namun, daun kedua telah membuktikan bahwa mungkin untuk terus berkultivasi bahkan setelah memutuskan teratai emas seseorang. Yu Sangrong mendongak. Dia mencoba merasakan lokasi longevity sword setelah mengedarkan primal ki-nya. Bis, bis, bis. Pedang panjang umur bergetar sedikit sebelum menjadi tidak bergerak lagi. Belum cukup. Yu Sangrong duduk dan menyilangkan kakinya lagi. Waktu yang dibutuhkan dan kesulitan untuk menumbuhkan daun lain dari tahap ini dan seterusnya akan berlipat ganda. Namun, dia saat ini tidak punya pilihan lain selain dengan cepat meningkatkan basis budidayanya di sumur kering ini. Kakak kedua, sebuah suara mencapai telinga Yu Sangrong dari luar gunung. Itu terdengar samar dan jauh, bercampur dengan suara dari badai salju. Dia akan melewatkannya jika dia tidak mendengarkan dengan cermat. Telinga Yu Sangrong bergerak-gerak. Dia memproyeksikan suaranya dengan primal ki dan berkata, "Kakak junior ke-6. Kakak kedua, apakah itu benar-benar kamu?" Badai salju masih berkecamuk di luar gunung Wuxian. Pegunungan dan pepohonan di daerah itu tertutup salju. Ye Tianxin melayang di luar gunung Wuxian dengan jubah putihnya. Yu Sangrong terkejut. Dia memproyeksikan suaranya dengan primal ki lagi. "Adik ke-6, ini tempat terpencil. Mengapa kamu di sini?" Ye Tianxin tampak senang. Dia melihat ke gunung Wuxian dan berkata, "Saya berkeliling Yan Agung untuk mencari Cheng Huang. Saya bepergian ke barat dari Mobei dan mencapai wilayah barat laut. Orang-orang di sini mengatakan kepada saya bahwa gunung Wuxian ada di daerah itu. Aku ingat kamu berbicara tentang datang ke sini sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk mampir. Aku tidak menyangka menemukanmu di sini." Petik 2. Yu Sangrong tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah kamu berhasil menemukan Cheng Huang?" "Ini tidak mudah." Ye Tianxin memandang ke gunung Wuxian dan berkata, "Kakak senior kedua, saya merasakan gelombang primal ki dari tempat ini sebelumnya. Itu sama dengan aura yang membunuh Zhang Yuanshan di Green Jade Altar tetapi jauh lebih lemah." Apa yang terjadi? Dia tahu Yu Sangrong berada di dalam gunung Wuxian saat dia merasakan auranya. Dia bingung ketika dia menunggu tetapi tidak melihat tanda-tanda Yu Sangrong. Dia harus keluar sekarang. Yu Sangrong dengan tenang menjawab, "Aku telah memutuskan teratai emasku, dan aku harus menumbuhkan daunku lagi." Petik 2. Ye Tianxin, tentu saja, terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Kakak kedua, kamu memutuskan Golden Lotusmu." "Golden Lotus saya tercemar oleh sihir jadi saya harus memotongnya. Dari kelihatannya sekarang, semuanya berjalan dengan baik." Nada suara Yu Sangrong tetap santai dan tenang. "Aku akan mengeluarkanmu dari sana." Ye Tianxin mengeluarkan ledakan energi. Gelombang pasang primal ki diubah menjadi energi yang mendarat di gunung Wuxian.
Ledakan. Teknik gelombang biru meledakkan batu besar hingga berkeping-keping. Tidak perlu itu. Yu Sangrong menghentikannya. Mengapa? Aku perlu menumbuhkan daunku lagi di makam melilot, tidak aman bagiku untuk keluar sekarang, kata Yu Sangrong. Itu benar. Dia telah membuat banyak musuh di dunia kultivasi, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Akan berbahaya baginya untuk keluar sekarang. Lebih baik dia tinggal di sini dan meluangkan waktu untuk menanam dan menumbuhkan daun. Tidak akan lama lagi dia akan berada di puncaknya lagi. Ye Tianxin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seluruh dunia kultivasi sedang membicarakan tentang metode memutuskan teratai emas seseorang. Kakak kedua, kamu seharusnya lebih sabar. Kamu terlalu sembrono. Memutuskan teratai emas. Yu Sangrong menganggap ini aneh. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini. Bagaimana metode ini dipublikasikan? Petik 2. Ye Tianxin menceritakan semua yang terjadi dan rumor yang telah beredar di dunia kultivasi. Yu Sangrong terkejut. Mungkinkah mencapai tahap 9 daun setelah memutuskan Golden Lotus? Itu benar, jawab Ye Tianxin. Memang benar aku telah memutuskan Golden Lotusku, tapi aku tidak pernah memberitahu siapapun bahwa itu mungkin untuk mencapai tahap 9 daun dengan cara ini. Jangan percaya rumor itu, adik perempuan. Yu Sangrong ingat bagaimana teratai emasnya dirusak oleh sihir. Mungkin, pembudidaya sihir merasakan dia masih hidup sehingga pembudidaya menyebarkan desas-desus dengan harapan untuk melihat apakah pembudidaya akan bertahan hidup setelah memutuskan teratai emas mereka. Kakak kedua, mengapa kamu tidak terluka? Ye Tianxin bingung. Dia benar-benar merasa memalukan karena dia tidak bisa melihat kakak laki-lakinya dengan mata kepalanya sendiri. Ceritanya panjang, dan itu tidak penting. Petik 2. Karena Yu Sangrong tidak ingin membicarakannya, dia tidak melanjutkannya. Selain itu, dia tidak memiliki keberanian untuk memutuskan teratai emasnya. Sangat baik. Selama 3 hari berikutnya, Ye Tianxin tetap dekat dengan Gunung Wuxian dan mengobrol dengan Yu Sangrong. Meskipun basis kultivasi Yu Sangrong saat ini lebih rendah dari Ye Tianxin, dia lebih berpengalaman dalam hal-hal lain dibandingkan dengannya. Selama periode ini, Ye Tianxin merendahkan dirinya untuk dididik oleh kakak laki-lakinya dan mendapatkan banyak hal. Pada hari keempat, Ye Tianxin berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yu Sangrong. Dia akan menuju ke barat. Ketika Yu Sangrong mendengar bahwa Ye Tianxin akan pergi, dia buru-buru berkata, kakak junior ke-6, bisakah kau membawa satu hal kembali ke paviliun langit jahat untukku? Dia mengangkat telapak tangan. Segel energi meluncurkan gulungan menulis surgawi terbuka keluar dari sumur menuju sumber cahaya. Ye Tianxin merasakan gelombang primalki. Dia melompat ke udara dan melayang di atas Gunung Wuxian. Segel energi membawa gulungan Open Heavenly Writing dari Gunung Wuxian. Ye Tianxin bergerak dengan kecepatan kilat dan menangkap gulungan Open Heavenly Writing saat segel energi lenyap. Dia tidak langsung turun. Sebaliknya, dia mendarat di dekat bukaan tempat gulungan itu terbang. Kemudian, dia memproyeksikan suaranya. Kakak kedua, apa ini? Yu Sangrong bisa dengan jelas mendengar suara Ye Tianxin sekarang. Dia menatap berkas cahaya itu. Meskipun jaraknya cukup jauh, dia bisa melihat bayangan dengan jelas. Suaranya mencapai telinganya dengan jelas sekarang. Itu milik Tuan. Petik 2. Dimengerti, saya akan melihat bahwa itu mencapai paviliun langit jahat, jawab Ye Tianxin. Terima kasih. Petik 2. Tidak perlu itu. Terima kasih telah mencerahkan saya beberapa hari ini, kakak kedua. Ye Tianxin membungkuk di udara. Kali ini, Yu Sangrong tidak membalasnya. Dia hanya menutup matanya. Penampilan Ye Tianxin mengingatkan Yu Sangrong bahwa meskipun gunung itu terletak di tempat yang jauh, bukan berarti tidak ada ahli di sekitarnya. Gelombang energi darinya yang tumbuh daun mungkin menarik perhatian beberapa elit. Ye Tianxin menyelipkan gulungan itu dan terbang ke selatan. Dia harus kembali ke selatan sebelum melanjutkan ke barat. Bab 418, Memotong Lotus dan Patriark. Ye Tianxin berjalan ke selatan. Dia terbang selama sehari semalam, melintasi pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dan dataran yang tertutup salju sebelum dia melihat tanda-tanda pertama pemukiman manusia. Dia berhenti dan melayang di langit. Rambut hitamnya putih karena salju, dan dia berpakaian serba putih. Jika seseorang tidak memperhatikannya, dia tidak akan bisa melihatnya. Dia tidak terus terbang. Dunia hitam terhampar di hadapannya sementara dunia putih berada di belakangnya. Tempat yang dingin tidak selalu hitam sedangkan tempat yang hangat tidak selalu putih. Setelah menikmati pemandangan bersalju sebentar, dia akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dia mengedarkan primalkinya dan menembak seperti meteor menuju pemukiman manusia yang samar-samar terlihat di salju. Pada saat ini, teori kultivasi untuk memutuskan teratai emas seseorang untuk mencapai tahap 9 daun telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi Yan Agung. Itu juga telah menyebar ke suku lain di Rongqi dan Rongbei. Suku lain selalu memuja tinju. Ketika mereka mempelajari teori kultivasi ini,
12 negara mengumpulkan para pembudidaya ketuhanan baru lahir mereka dan mulai bereksperimen. Di stasiun pemancar tertentu di Gritian, beberapa pembudidaya sedang mengobrol sambil minum anggur. Setelah 3 putaran minuman, mereka kehabisan topik percakapan. Kawan, maksudmu memutuskan teratai emas adalah cara untuk mencapai tingkat 9 daun. Namun, Anda mengklaim bahwa itu adalah tahap sudo 9 daun. Bagaimana apanya? Salah satu pembudidaya bertanya kepada seorang pria yang mengenakan pakaian aneh. Apalagi yang bisa dilakukan selain tahap sudo 9 daun? Bagaimana avatar bisa menjadi avatar tanpa Golden Lotus? Siapa yang tahu jika seseorang dapat membentuk teratai emas lagi setelah memutuskannya? Mungkin, jika memungkinkan, maka, seseorang dapat dianggap mencapai tahap 9 daun yang sebenarnya, pria dengan pakaian aneh menjawab. Anda ada benarnya, namun, masalahnya adalah, adakah yang bisa bertahan hidup setelah memutuskan Golden Lotus mereka? Pasti ada jalan keluarnya, ada banyak yang akan mati terlepas dari apakah mereka memutuskan Golden Lotus mereka atau tidak. Jika itu kamu akan mencobanya juga, bukan? Petik 2. Anda ada benarnya. Pada saat ini, seorang pria di samping menangkupkan tinjunya ke pria dengan pakaian aneh dan berkata, kamu berpengetahuan luas, kawan. Bolehkah aku tahu namamu? Yah, namaku tidak penting, tapi nama keluarga Kuri. Kamera Tri, mendengarkan pidatomu lebih baik daripada membaca selama 1 dekade. Petik 2. Ming Shiyin menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain menerima pujian itu. Dia berkata, Anda menyebutkan bahwa 10 sekte besar telah berkumpul bersama dan membentuk aliansi pemusnahan iblis. Iya, secara teknis, saat ini hanya ada 7 sekte besar. Sekte benar, sekte kejelasan, dan sekte pedang surgawi telah dihancurkan sejak lama, kata seseorang. Ming Shiyin berkata dengan tidak setuju, bukankah 7 sekte besar secara aktif mencari kematian dengan menantang paviliun langit jahat? Setelah mendengar kata-kata Ming Shiyin, yang lain menoleh untuk melihatnya. Mereka tidak setuju dengan kata-kata Ming Shiyin. Saat suaranya memudar, kamera Tri, selain batas besar Patriark Evil Sky Pavilion, 7 sekte besar tidak seperti dulu lagi. Petik 2. Oh, Ming Shiyin berperilaku seolah-olah dia bersedia mendengarkan dia berbicara. Pikirkan tentang itu, 10 sekte besar telah gagal berkali-kali dalam upaya mereka untuk mengalahkan Paviliun Langit Jahat. Mereka telah gagal 2 kali. Kali ini, mereka pasti akan lebih berhati-hati. Saya yakin mereka juga akan lebih siap. Petik 2. Ming Shiyin mengangguk. Anda ada benarnya. Petik 2. Selain sekte lain, 2 hari yang lalu, para murid dari cabang Duanlin berhasil mengundang patriark mereka keluar dari pengasingan. Kepala keluarga, pedang iblis, Yu Sangrong, membunuh master sekte mereka, Chang Jian. Patriark mereka, Chang Yan, tidak punya pilihan selain bergerak. Senior pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, tidak ketika ahli waris mudanya terbunuh. Petik 2. Ming Shiyin tertawa saat mendengar ini. Dia berkata dengan mengejek, dia memiliki 1 kaki di peti mati, bagaimana dia akan melawan Evil Sky Pavilion? Saya ingat basis kultivasi Chang Yan sudah memburuk, kan? Petik 2. Pria yang duduk di seberang Ming Shiyin dengan sembunyi-sembunyi melihat ke kiri dan kanan sebelum dia berkata, itu adalah waktu yang berbeda. Tahukah Anda mengapa tidak ada yang memberi masalah pada cabang Duanlin meskipun tidak dilindungi oleh penghalang apapun? Petik 2. Bukankah karena parit surgawi? Apa gunanya parit? Itu karena, pria itu merendahkan suaranya dan berkata, cabang Duanlin memiliki banyak ramuan primal Vien. Petik 2. Ming Shiyin melebarkan matanya saat dia melihat pria itu dan berkata, cabang Duanlin bukanlah cabang utama. 10 sekte besar hanyalah lelucon. Dari mana mereka mendapatkan ramuan primal Vien? Petik 2. Aku tidak tahu, tapi itulah yang kudengar, kata pria itu sambil terkekeh. Apa kau tahu tentang anggota lain dari aliansi pemusnahan iblis? Ming Shiyin bertanya. Yang lainnya adalah sekte kecil yang terlalu tidak penting untuk disebutkan. Sekte yang lebih besar sedang sibuk mempelajari teori memutuskan teratai emas. Petik 2. Pada titik ini, Ming Shiyin akhirnya bangkit dan berkata, terima kasih. Petik 2. Pria itu menyeringai dan berkata, kamera Tri, menurutmu, kamu bisa begitu baik, sampai membayar tap untuk kami. Yang lainnya menatap Ming Shiyin dengan penuh harap. Mereka telah berbagi banyak informasi dengan pria bermargari selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan terus berbicara tentang betapa kuatnya 9 penjahat itu, terutama Ming Shiyin, penjahat keempat. Menarik untuk mendengarkan dia berbicara pada awalnya, tetapi mereka perlahan menjadi bosan. Karena dia telah mendapatkan semua jenis informasi dari mereka, tidak terlalu berlebihan untuk memintanya membayar tagihan mereka, bukan? Ming Shiyin memandang mereka semua sebelum dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya murah hati dengan tidak meminta Anda membayar minuman saya, namun, Anda ingin saya membayar minuman Anda.
Dia tidak menunggu balasan mereka dan pergi begitu dia selesai berbicara. Yang lainnya tercengang. Istana Evergreen di ibu kota surgawi. Liu Gu seperti biasa memegang kuas di selembar kertas di ruang kerjanya. Dengan pukulan yang cepat dan kuat, dia menulis kata-kata, satukan 10.000 suku. Seorang petugas memasuki ruang kerja saat ini. Dia berlutut sebelum berkata, Yang mulia, hasil dari kelompok kultivator pertama yang mencoba untuk memotong teratai emas mereka sudah keluar. Petik 2. Mari kita dengarkan. Petik 2. Ada 10 pembudidaya yang memutuskan lotus emas mereka. Ada 1 pembudidaya 3 daun, 5 daun 2, dan 4 pembudidaya 1 daun. 9 dari mereka meninggal karena kesakitan, dan hanya 1 yang selamat. Sedikit kegembiraan bisa terdengar di suara petugas ketika dia berbicara. Liu Gu masih memegang kuasnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, ulangi. Petik 2. Ada 10 pembudidaya. Bagian terakhir. Petik 2. 1 selamat, kata petugas itu. Otot di pipi Liu Gu jelas bergerak. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di matanya. Dia telah melakukan percobaan untuk menentukan apakah mungkin untuk bertahan hidup setelah memutuskan Golden Lotus seseorang. Setelah penelitian bertahun-tahun, dia tahu bahwa Golden Lotus menyerap kekuatan dan kehidupan. Jika seorang kultivator dapat hidup setelah memutuskan teratai emasnya, masalah ini terpecahkan. Liu Gu adalah raja sebuah kekaisaran. Dia memegang pemerintahan Great Yan di tangannya. Ketika dia mendengar ini, dia hampir tidak bisa tetap bergeming. Selama bertahun-tahun, dia telah memeras otak untuk meneliti tahap 9 daun. Dia telah bereksperimen dengan kehidupan dan berbagai metode yang tidak konvensional, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Dia mulai menjadi apatis. Namun, sekarang, sepertinya penelitiannya menunjukkan hasil. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Selamat, Yang Mulia. Petugas itu berkata, orang yang selamat memiliki tubuh yang kuat. Bakat dan fondasinya lebih baik dari yang lain. Itu sebabnya dia selamat, aku telah mengirim tabib istana untuk merawatnya. Petik 2. Baik sekali. Liu Gu memberikan pujian yang tinggi. Petugas itu sangat senang mendengar ini. Liu Gu berkata lagi, biarkan dia tetap hidup, tidak peduli resikonya. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Berikan kompensasi kepada keluarga almarhum sesuai dengan kesepakatan, kata Liu Gu. Dimengerti. Petik 2. Ibu kota surgawi selalu merahasiakan eksperimen ini. Tidak ada yang tahu tentang itu. Saat ini tidak ada pengecualian. Petugas meninggalkan ruang kerja dengan hati-hati, melihat ke kiri dan kanan, dan menuju ke arah yang berbeda. Di dalam ruang belajar, Liu Gu merasa lebih segar dari sebelumnya. Jika seseorang dapat bertahan hidup setelah memotong teratai emas, bagaimana dengan daun yang tumbuh? Mereka harus melakukan lebih banyak eksperimen terkait langkah selanjutnya. Sekarang terbukti bahwa itu mungkin untuk bertahan hidup setelah memutuskan Golden Lotus seseorang. Mereka bisa bekerja untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Baik itu dengan bantuan pil atau seni misterius, selama pembudidaya masih hidup, dia bisa menumbuhkan daun lagi. Liu Gu melihat kata-kata yang dia tulis. Satukan 10.000 suku. Dia merasa heroik dan bersemangat saat ini. Ketika saya berada di tahap 9 daun, bahkan jika ada 10 sekte neter, mereka tidak akan berarti apa-apa bagi saya. Petik 2. Di paviliun timur Evil Sky Pavilion. Lu Zhou berdiri perlahan setelah bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing. Kekuatan luar biasa The Heavenly Writing telah terisi kembali sepenuhnya. Pada saat ini, suara Zhao Yue terdengar dari luar paviliun. Tuan, seseorang ada di kaki gunung untuk mengirimkan sesuatu kepada Anda. Petik 2. Apa itu? Sebuah bingkisan. Saya pikir itu, semacam dokumen, dan makanan penutup. Petik 2. Pencuci mulut. Keingintahuan Lu Zhou terusik. Selama bertahun-tahun, tidak ada muridnya yang pernah menawarkan untuk membuat makanan lezat untuknya. Situasinya hanya membaik ketika murid perempuan dari Derivat Moon Palace memilih untuk tinggal di gunung. Berikan padaku. Petik 2. Dimengerti. Zhao Yue membuka pintu dengan hati-hati. Dia melihat tuannya berdiri di depan jendela Prancis. Dia meletakkan dokumen dan makanan penutup di atas meja. Lu Zhou berbalik untuk melihat barang yang dikirim. Ketika dia melihat kertas khusus, dia berjalan dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Itu adalah gulungan menulis surgawi terbuka. Ding, memperoleh Open Heaven menulis belakang. Maukah Anda menggabungkan gulungan menulis surgawi terbuka? Bab 419, Mendidik Si Uya. Pemberitahuan sistem membuktikan bahwa Lu Zhou benar. Dia tidak terburu-buru untuk menggabungkan gulungan tulisan surgawi. Sebaliknya, dia melihat Pai Tukahu di sampingnya. Zhao Yue tersenyum. Sepertinya ini dikirim oleh suster junior ke-6. Petik 2. Pai Tukahu adalah salah satu makanan penutup yang paling terampil dibuat Ye Tianxin. Ketika Ye Tianxin masih di gunung, dia sering membuatnya untuk tuannya. Juga,
Berkat inilah Ye Tianxin memperoleh Amorous Hope yang dia inginkan sebelumnya. Lu Zhou terkejut karena Ye Tianxian masih mengingat ini. Sayangnya, Ji Tiandao yang sekarang bukan lagi Ji Tiandao yang dulu. Dia tidak suka Pai Tukahu. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, bagikan di antara kamu. Petik 2. Zhao Yue berkata dengan bingung, hah, tapi kakak junior ke-6 membuatnya untukmu. Saya tidak berani menerimanya. Petik 2. Saya tidak makan. Lu Zhou mengatakan alasan pertama yang muncul di benaknya. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan. Namun, di dalam hati, dia khawatir. Guru kehilangan makan, dikatakan bahwa ini sering terjadi di usia tua. Apakah batas besar Tuan sudah dekat? Petik 1. Selain berkultivasi, Zhao Yue juga akan mengikuti berita di dunia luar. Wajar baginya untuk khawatir, dengan semua rumor yang beredar. Dia bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan Lu Zhou. Murid-murid lain dan paviliun zaman tua sering mendiskusikan rencana mereka jika jalan mulia datang. Zhao Yue mengambil Pai Tukahu dan berkata, ada surat juga. Petik 2. Saya melihat. Lu Zhou melirik surat di dalam bungkusan itu. Zhao Yue tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan ruangan dengan hormat. Lu Zhou mengambil surat itu, membukanya, dan memeriksanya. Bunyinya, Tuan yang terhormat, murid Anda, Ye Tianxin, mengirimkan barang-barang ini ke paviliun langit jahat seperti yang diminta oleh kakak senior kedua. Kakak senior kedua terkena kutukan dan telah memutuskan teratai emasnya. Dia sekarang terjebak di dalam makam melilot dan memulihkan diri di sana sambil menumbuhkan daunnya lagi. Kakak kedua ingin memberitahumu bahwa semuanya baik-baik saja. Salam, tidak berbakti, Ye Tianxin. Petik 2. Setelah membaca surat itu, Lu Zhou mengerutkan kening. Primalki melonjak di tangannya, dan dia membakar surat itu menjadi abu. Jadi, memutuskan Golden Lotus seseorang dan bertahan hidup itu mungkin. Lu Zhou duduk perlahan. Dia ingat rumor yang dia dengar sebelum ini. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, keras kepala. Sikap pantang menyerahnya mengingatkan pada Yu Sangrong muda. Dia akan selalu menyelesaikan dan membawa masalah yang dia temui sendiri. Saat ini, Jalan Mulia sedang membentuk aliansi untuk menyerang Gunung Pengadilan Emas. Lu Zhou awalnya ingin memanggil paviliun zaman tua untuk membahas masalah memutuskan teratai emas. Kemudian, dia pikir itu hanya akan merugikan paviliun langit jahat jika kabar itu keluar. Selain itu, kasus sukses yang terlalu sedikit dan hampir tidak bisa dijadikan referensi. Karena teorinya sudah tersebar luas, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu hasilnya. Saat ini, Zhu Honggong muncul di luar paviliun. Dia membungkuk dan berkata, salam, Tuan. Silahkan masuk. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggung dan berjalan ke jendela sebelum melihat keluar. Zhu Honggong membuka pintu dan masuk. Dia membungkuk lagi saat berkata, Guru, saya punya kabar baik. Petik 2. Mari kita dengarkan. Petik 2. Saya telah belajar banyak tentang kristal memori dari kakak senior ke-7. Berdasarkan ekspresi Zhu Honggong saat ini, dia jelas menunggu untuk dipuji. Lu Zhou berpaling untuk melihat Zhu Honggong dan berkata lagi, mari kita dengarkan. Petik 2. Zhu Honggong paling mengandalkan Si Wuya saat berada di Gunung Tigerich. Si Wuya diam-diam telah membantu Zhu Honggong lebih dari 1 kali juga. Keduanya lebih dekat dari kebanyakan. Itu normal bagi Zhu Honggong untuk dapat mengumpulkan informasi darinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan kristal itu. Mungkin di Rongqi atau Rongbei. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui karena kaulah yang menyegelnya, kata Zhu Honggong. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Lanjutkan. Petik 2. Dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak seperti yang kita pikirkan. Dia tidak takut disalahpahami atau disalahkan karena dia sudah terbiasa, kata Zhu Honggong, Guru, mengapa saya merasa bahwa kakak ke-7 memperlakukan kita semua seperti orang bodoh? Petik 2. Dengan tangan di belakang punggung, Lu Zhou berkata, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Petik 2. Betul sekali. Dia bertindak seolah-olah dia orang terpintar di dunia dan semua orang bodoh, kata Zhu Honggong. Lu Zhou berbalik dan menatap Zhu Honggong sebelum berkata, menggosip di belakang punggung orang lain. Keluar dan terima hukumanmu. Dia harus mendidik Old Eight karena Old Eight memiliki perilaku bermuka dua ini. Ketika Zhu Honggong mendengar ini, dia langsung bergidik. Dia awalnya ingin meminta pengampunan, tetapi ketika dia ingat apa yang dikatakan oleh kakak senior keempatnya, dia buru-buru berkata, saya telah melakukan kesalahan. Petik 2. Ding, Zhu Honggong dihukum. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Sore hari, Lu Zhou muncul di Cave of Reflection. Ada kerumunan kecil berkumpul di luar gua. 3 tetua dari paviliun zaman tua dan murid-muridnya juga ada di sana. Pan Litian berdiri dan menangkupkan tinjunya pada Si Wuya saat dia berkata,
aku kalah dalam pertandingan ini, keterampilan caturku selalu kurang. Petik 2. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Ekspresi Si Uya tetap tidak berubah. Masalah dunia ini seperti permainan catur. Ada kalanya pengalaman hidup tidak diterjemahkan ke dalam keterampilan catur yang unggul. Petik 2. Saya tercerahkan. Petik 2. Murid wanita di sekitar dipenuhi dengan kekaguman. Tuan ketujuh, Anda benar-benar cerdas. Anda ahli dalam musik, catur, menulis, dan menggambar. Elder Hua telah kalah, Elder Leng telah kalah, bahkan Elder Pan telah kalah. Petik 2. Permainan catur sudah berakhir. Apa pertandingan selanjutnya? Saya ingin terus menonton. Petik 2. Saat dia mendengarkan diskusi para kultivator wanita, Si Uya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Petik 2. Yang lainnya memandang Si Uya dengan bingung. Si Uya berkata dengan ekspresi tenang, pertandingan yang intens dengan lawan yang kompeten adalah sesuatu yang membuatmu bersemangat. Maafkan saya karena belak-belakan, tapi percakapan kita agak membosankan. Petik 2. Yang lainnya merasa malu. Jika mereka memenangkan bahkan satu pertandingan melawan Si Uya, mereka bisa menyangkal kata-katanya. Namun, dia menang dari pagi hingga sekarang. Yang lainnya benar-benar dikalahkan. Pemenangnya akan selalu berada di pihak yang benar. Tidak peduli apa yang dikatakan pecundang, itu hanya akan terdengar seperti alasan. Tepat ketika Si Uya hendak kembali ke gua refleksi, suara Lu Zhou mencapai telinganya. Merasa puas dengan dirimu sendiri. Yang lain segera berbalik ke arah suaranya. Salam, Master Pavilion. Salam, Tuan. Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggung. Kerumunan berpisah untuknya. Si Uya tidak menyangka tuannya tiba-tiba muncul. Dia langsung merendahkan sikapnya. Ekspresi bangga di wajahnya memudar saat dia membungkuk dan berkata, Guru. Petik 2. Lu Zhou berjalan menuju Si Uya dan berdiri di hadapannya. Dia menatap Si Uya. Apa kamu pikir kamu sangat pintar hanya karena kamu menang melawan mereka? Aku tidak berani. Lu Zhou melirik barang-barang di sekitarnya. Ada permainan pikiran yang menyerupai jalan Huarong, dadu yang biasanya terlihat di meja judi, dan satu set Go. Bagaimana orang-orang dari Paviliun Langit Jahat menang melawan Si Uya dalam permainan ini? Ketika Lu Zhou merekrutnya, Si Uya sudah biasa di berbagai sarang judi. Ketika dia berumur 10 tahun, dia adalah anak ajaib yang dihormati dan ditakuti oleh sarang perjudian. Lu Zhou terus menatap Si Uya. Harga diri Si Uya berbeda dengan harga diri Yu Sangrong. Kebanggaan Yu Sangrong berasal dari tulangnya. Itu lahir dari kepercayaan diri dan rasa hormat terhadap skill pedangnya sendiri. Di sisi lain, kebanggaan Si Uya tidak hanya dibangun di atas rasa bangga atas diri sendiri, tetapi juga dibangun dengan meruntuhkan orang lain. Murid ini harus dididik dan didisiplinkan. Lu Zhou memandang Si Uya dan berkata, kamu mahir memecahkan teka-teki. Saya kebetulan memiliki beberapa yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Petik 2. Saat mendengar kata, berkonsultasi, Si Uya langsung berlutut. Saya telah membuat kesalahan. Bab 420. Lu Zhou mengelus janggutnya sambil memandang Si Uya yang baru saja berlutut dan berkata, jika kamu bisa menjawabku, aku akan menganggapmu sebagai guruku. Petik 2. Si Uya gemetar dalam hati. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jika tuannya seperti dirinya yang dulu, dia akan menghujani pukulan dan tendangan ke arahnya. Tuannya tidak akan repot-repot bertanya padanya. Dia bisa menyelimuti pikirannya di sekitar perubahan sikap tuannya. Orang lain yang menonton juga terkejut dengan kata-kata Lu Zhou. Lu Zhou harus yakin untuk mengucapkan kata-kata ini kepada Si Uya. Si Uya tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mempertimbangkannya. Sebagai transmigrator, dia bisa mengajukan pertanyaan tentang kalkulus, masalah matematika kelas dunia, atau dugaan sekolah nama, tetapi dia merasa itu tidak ada artinya. Selain menempatkan Si Uya secara menyeluruh pada tempatnya, itu bukanlah cara yang baik untuk mendidik Si Uya. Itu adalah tugas seorang guru untuk menyelesaikan kebingungan siswanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia akhirnya berkata, orang-orang yang berkuasa seharusnya tidak takut akan kelangkaan sumber daya, melainkan distribusi yang tidak merata. Jika saya hanya memiliki 8 senjata, bagaimana saya harus mendistribusikannya di antara murid-murid saya? Si Uya tercengang. Dia bingung bagaimana menjawab pertanyaan itu. Yang lainnya juga bertukar pandang. Bagaimana 8 senjata bisa dibagi di antara 9 murid? Bagaimana distribusinya bisa sama? Apakah senjata akan tetap menjadi senjata jika dibelah? Jika dia membunuh salah satu muridnya, apakah itu adil? Jawab aku, kata Lu Zhou memerintah dengan suara yang dalam saat dia menatap Si Uya. Lu Zhou tampaknya sengaja menempatkan Si Uya di tempat yang sempit, tetapi yang lain berpikir ada lebih banyak makna dari ini daripada yang terlihat. Akankah Si Uya cukup berani untuk menjawab? Apakah dia akan memberontak dan berusaha menjadi guru-gurunya? Segala sesuatu di dunia ini memiliki sumber,
Kalau begitu, dari mana asal dunia ini? Lu Zhou bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, si Wuya bergidik. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam lagi, jawab aku. Petik 2. Apakah ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini? Para tetua dari paviliun zaman tua terus menggelengkan kepala. Jangankan mereka, bahkan si Wuya pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang telah menanyakan pertanyaan ini di dunia kultivasi. Namun, penjelasan yang diajukan sangat kabur sehingga dapat diterapkan dalam situasi apapun. Sejak munculnya teori kultivasi dari Sekte Buddha, Konfusianisme, dan Daois, telah terjadi perdebatan sengit tentang hal-hal serupa. Jika ada jawaban, tidak akan ada kesenjangan pemahaman yang begitu lebar. Tidak bisakah kamu menjawabnya? Lu Zhou menatap si Wuya. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah berani mengklaim bahwa dia adalah seorang sarjana yang hebat. Dia punya harga diri, tapi dia tidak punya nyali. Jika itu sesuatu yang samar-samar, yang lain mungkin berpikir bahwa aku mengganggumu. Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil merenungkannya. Dia tiba-tiba teringat tentang masalah memutuskan teratai emas. Apakah kebenaran itu valid hanya karena semua orang mempercayainya? Galileo bereksperimen dengan dua bola besi dengan membiarkannya jatuh pada saat yang sama dalam usahanya menantang kebenaran. Dengan cara berpikir yang sama, apakah itu suatu keharusan agar teratai emas ada? Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Dengan pemikiran ini, Lu Zhou bertanya lagi, para kultivator membentuk teratai emas untuk memasuki alam ketuhanan baru lahir dan menumbuhkan daun untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Izinkan saya menanyakan ini, mana yang lebih dulu, teratai emas atau daunnya? Petik 2. Si Wuya sedikit terkejut. Apakah pertanyaan ini sulit? Kedengarannya cukup sederhana. Ketika seorang kultivator membentuk avatar 100 Tribulations Insight, itu diberikan kepada mereka untuk membentuk Golden Lotus sebelum menumbuhkan daun. Namun, dia hanya berani menjawab pertanyaan di dalam hatinya dan tidak dengan lantang. Yang lain juga menganggap ini aneh. Bagaimana bisa ada daun tanpa Golden Lotus? Wajar jika teratai emas ada lebih dulu, kata Hua Wudao. Jika metode memotong teratai emas itu nyata, ini juga mungkin bagi seseorang untuk menumbuhkan daun sebelum membentuk teratai emas, kata penelitian. Masalahnya belum ada yang berhasil. Petik 2. Yang lain mulai membahas masalah ini dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka kembali ke topik memutuskan teratai emas, mereka bertanya-tanya apakah mungkin metode itu cacat sejak awal. Selama beberapa hari ini, Paviliun Langit Jahat juga telah memperoleh beberapa informasi dari dunia luar. Sejauh ini, mereka yang memutuskan Golden Lotus mereka telah meninggal. Si Wuya tidak perlu menjawab pertanyaan itu karena jawabannya sudah jelas. Lu Zhou berharap semua orang memiliki pikiran ini. Jika murid keduanya, Yu Sangrong, tidak berhasil memutuskan teratai emasnya, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Dia menatap si Wuya dengan tenang. Yang harus dia lakukan hanyalah melontarkan pertanyaan padanya. Ketika Yu Sangrong kembali, jawabannya akan menjadi jelas. Pikirkan baik-baik sebelum Anda menjawab pertanyaan saya. Lu Zhou hendak berbalik dan kembali ke paviliun timur saat Zhao Yue berjalan dengan membawa surat di tangan. Guru, surat dari Jiang Aijian. Petik 2. Membacanya. Petik 2. Zhao Yue membuka surat itu dan membacakan dengan lantang, Senior-senior, metode memotong teratai emas telah mencapai istana. Istana mengumpulkan 100 orang untuk bereksperimen. Pada siang hari, 10 dari mereka memutuskan Golden Lotus mereka, dan hanya 1 orang yang selamat. Senior tua, saya merasa bahwa saya akan menyaksikan sejarah. Hahaha. Zhao Yue tidak mau membaca surat itu. Dia selalu kesal dengan, hahaha, di akhir surat. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan semua orang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Dia kesal dengan, hahaha, jadi dia terganggu. 1. Di akhir surat disebutkan bahwa 1 orang selamat. Semua orang terdiam. Akhirnya, penelitian bertanya, ini berarti bahwa sangat mungkin untuk bertahan hidup setelah memutuskan Golden Lotus. Jadi, daunnya datang sebelum Golden Lotus. Mungkin, para pembudidaya muda tidak memahami pertanyaan tersebut. Namun, Leng Luo, penelitian, dan Hua Wudao menyadari bahwa masalahnya terletak pada teratai emas. Si Wuya mengerutkan kening, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia yakin dia memiliki jawaban yang benar. Namun, kini jawabannya terbukti salah seperti tamparan di wajahnya. Ini jauh lebih menyakitkan baginya daripada jika dia dipukuli secara fisik. Lu Zhou melirik si Wuya. Dia tetap diam dan pergi ke paviliun timur. Perjalanan yang aman, Tuan. Petik 2. Perjalanan yang aman, Master Paviliun. Petik 2. Yang lain hanya melirik si Wuya sebelum meninggalkan punggung gunung. Su Honggong adalah satu-satunya yang tersisa. Dia berjalan ke sisi si Wuya dan berkata, kakak ketujuh, kamu akhirnya kembali. Tidak bisakah kau berbaring sebentar? Petik 2. Dengan kepergian tuannya,
Si Wuya kembali normal. Bagaimana saya bisa bersembunyi? Si Wuya bertanya, bagaimanapun, orang-orang ini adalah orang luar. Sebagai murid Evil Sky Pavilion, saya tidak boleh mempermalukan pavilion. Petik 2. Su Honggong menggaruk kepalanya. Sepertinya Anda benar, apakah Anda benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan Master? Si Wuya menjawab dengan nada tidak setuju, itu hanya pertanyaan yang samar-samar. Adalah normal bagi seseorang untuk tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Petik 2. Kakak ketujuh, istirahatlah yang baik. Aku akan pergi. Petik 2. Ketika dia kembali ke pavilion timur, Lu Zhou berjalan ke meja, mengambil kuasnya, dan menggambar teratai emas di atas kertas. Setelah memeriksanya sejenak, Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Terbukti bahwa memutuskan teratai emas seseorang adalah prestasi yang layak. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Tentunya, kearifan kolektif orang-orang di bawah langit bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mencapai ini. Mengandalkan kekuatan kelompok lebih baik daripada bertarung sendirian. Tepat ketika dia akan bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi, dia mendengar suara dari luar. Salam, Tuan. Semoga kamu hidup selamanya. Petik 2. Silahkan masuk. Lu Zhou, tentu saja, tahu itu adalah Zhu Honggong, murid ke-8-nya. Zhu Honggong memasuki ruangan dan berlutut di tanah sebelum dia berkata, Guru, saya merasa bahwa kakak ketujuh tidak cukup bersedia menerima hasilnya. Enggan. Lu Zhou memandang Zhu Honggong dengan bingung. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu, apalagi si Wuya. Apa yang tidak mau diterima? Dia mengatakan pertanyaan Anda tidak jelas, dan itu normal bagi siapapun untuk tidak dapat menjawabnya, kata Zhu Honggong ragu-ragu. Lu Zhou mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, si Wuya, ini, adalah kacang yang lebih tangguh daripada Yu Sangrong. Saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Dia tiba-tiba teringat ketakutan yang dia rasakan karena didominasi oleh matematika. Wajah keriputnya bergerak-gerak meski dirinya sendiri. Tidak perlu mengajukan 7 masalah matematika terbesar di dunia atau mengajukan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan bidang teknis kelas atas. Bagaimanapun, Lu Zhou bahkan tidak bisa membuktikan atau menjawabnya sendiri. Pada akhirnya, si Wuya masih belum yakin. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan sebuah kertas terbang ke arahnya. Dia mengangkat kuasnya dan menulis soal matematika dalam bahasa dunia ini. Kertas itu bergemerisik saat kuas terbang melintasi permukaan. Setelah dia selesai menulis, dia meletakkan kuasnya dan berkata, bawalah ini padanya. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Bab 421-421. Zhu Honggong meninggalkan ruangan dengan masalah matematika gurunya di tangannya. Ketika Zhu Honggong berkata bahwa dia berhasil mendapatkan informasi dari si Wuya, Lu Zhou merasa skeptis. Si Wuya tidak akan pernah memberikan informasi apapun kepada Zhu Honggong jika dia tidak menginginkannya. Rongqi dan Rongbei sangat besar. Bagaimana dia bisa mencari kristal memori? Lu Zhou kembali ke aula dan duduk bersila di atas bantal terburu-buru. Dia menelusuri ingatan Jitiandao lagi untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kristal ingatan. Sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Apa yang disegel di dalamnya? Apakah ini rahasia Jitiandao dalam mencoba tahap 9 daun? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Petik 2. Ketika Lu Zhou memiliki waktu luang, dia teringat apa yang dia ketahui tentang ingatan yang hilang. Pertama, ini tentang sistem Jitiandao, yang dapat disimpulkan dari koneksi mulus yang dia alami dengan sistem poin prestasi ketika dia pertama kali pindah ke sini. Kedua, ini tentang kenangan gulungan menulis surgawi. Ini diisyaratkan oleh penggunaan gulungan Heavenly Writing oleh Ibu Suri untuk mengobati penyakitnya. Ketiga, tentang niat Jitiandao untuk membunuh Yu Sangrong. Ini diceritakan oleh Yu Sangrong sendiri di Cloud Shine Nunnery. Keempat, tentang ingatan Jitiandao sebelum kematiannya. Poin terakhir mungkin bisa diperdebatkan. Bagaimanapun, itu mungkin bagi seseorang untuk kehilangan kemampuan untuk berpikir di ambang kematian, mengakibatkan hilangnya ingatan. Mungkin, Jitiandao juga menjadi pikun, yang kemungkinan besar terjadi. Jika Lu Zhou ingin menemukan kristal ingatan, dia harus mendisiplinkan si Wuya dengan baik. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan mengangkat gulungan terakhir Open Heavenly Writing. Gabungkan. Petik 2. Ding. Dikombinasikan menjadi gulungan menulis surgawi terbuka baru. Maukah Anda merenungkannya? Petik 2. Renungkan. Hanya dengan pikiran dari Lu Zhou, gulir menulis surgawi terbuka keempat yang telah selesai dilarutkan menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan memasuki tubuhnya. Cahaya biru redup memasuki pikirannya. Dia langsung merasa segar dalam pikirannya, 8 meridian luar biasa, organ sensorik. Lu Zhou bingung. Sensasi bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi terbuka ini berbeda dengan apa yang dia alami ketika dia bermeditasi pada 3 gulungan sebelumnya.
Dia jelas merasa bahwa Extraordinary Eight Meridian dan fungsinya lebih baik. Dia memanggil dashboard sistem dan melihatnya. Sisa hidup, 12.754 hari. Itu meningkat 3.000 hari. Itu setara dengan jumlah hari yang disediakan oleh 10 kartu pembalikan. Ini adalah hadiah yang bagus. Petik 1. Ini adalah pertama kalinya Lu Zhou mendapatkan kehidupan melalui jalan selain dari kartu item. Itu juga memberinya petunjuk yang berharga. Bahkan individu yang batas besarnya semakin dekat dapat memperpanjang hidup mereka. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk melewati batas 1000 tahun. Lu Zhou menutup dashboard sistem dan mulai bermeditasi pada Open Heavenly Writing Scroll yang baru. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia akan memperoleh kekuatan penulisan surgawi yang baru dengan setiap gulungan Open Heavenly Writing. Dia menantikan kekuatan yang akan dia dapatkan kali ini. Su Honggong berlari ke belakang gunung dengan bangga dengan kertas tulis di tangannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di Cave of Reflection. Kakak ketujuh. Si Uya sedang mengistirahatkan jiwanya dengan mata tertutup saat dia duduk dengan punggung tegak di dalam gua. Dia bahkan tidak repot-repot merenungkan pertanyaan yang ditinggalkan tuannya padanya. Dia bertanya, apa itu? Ini dari tuan. Su Honggong memasuki gua dan menyerahkan kertas tulis halus itu kepada si Uya. Si Uya menerimanya dan memindai kata-kata yang tertulis di atasnya. Ada kandang burung dan kelinci bercincin. Ada 350 kepala dan 940 kaki. Berapa banyak burung pegar bercincin dan kelinci yang ada? Petik 2. 1. Su Honggong menggaruk kepalanya dan bertanya, kakak ketujuh, apa isinya? Si Uya mengabaikannya. Perhatiannya telah tertuju pada pertanyaan ini. Dia dengan cepat menjadi asyik dengan pertanyaan itu, dan pikirannya dengan cepat bekerja. Su Honggong melihat si Uya sedang melamun dan tidak berani mengganggunya. Oleh karena itu, dia menunggu dengan tenang di samping. Apa yang tampak seperti berjam-jam berlalu, dan dia tertidur. Saat dia akhirnya membuka matanya, hari sudah gelap. Si Uya kembali sadar juga pada saat ini. Adik laki-laki ke-8, saudara laki-laki ke-8. Di sini, aku di sini, Su Honggong menggeliat sambil menguap. Kamu harus kembali dan istirahat. Saya akan memberikan jawabannya besok pagi. Petik 2. Oh, Su Honggong mengangguk sebelum meninggalkan gua refleksi. Ketika dia di luar, dia berbalik untuk melihat-lihat. Kakak senior ketujuh pasti sudah gila. Itu hanya pertanyaan bodoh. Mengapa dia begitu bersemangat tentang itu? Petik 1. Keesokan paginya, Lu Zhou membuka matanya perlahan. Dia merasa diremajakan dan perasaan nyaman yang tidak bisa dia temukan kata-katanya. Mungkin, itu karena gulungan Open Heavenly Writing baru, Lu Zhou juga mengalami sedikit transformasi fisik. Dia melihat surai peraknya sendiri. Ada lebih banyak untaian gelap sekarang. Jika dia membandingkan penampilannya saat ini dengan ketika dia baru saja bertransmigrasi, perubahannya sangat besar. Namun, dibandingkan kemarin, tidak banyak yang berubah. Ding, menginstruksikan si Uya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Berhasil. Lu Zhou bangkit dan berjalan ke meja. Dia mengambil kuasnya lagi dan menulis. Suara gemerisik kertas terdengar di udara. Ketika dia selesai menulis, dia memanggil seseorang untuk memanggil Su Honggong. Salam, Tuan, kata Su Honggong dengan antusias. Silahkan masuk. Petik 2. Su Honggong masuk ke kamar. Dia melihat tuannya meletakkan kuas di atas meja. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, Tuan, kakak senior ketujuh tidak dapat memecahkan teka-teki Anda bahkan ketika dia bekerja sepanjang hari. Saya melihat lingkaran hitam di sekitar matanya ketika saya meninggalkannya. Petik 2. Lu Zhou sedikit terkejut. Dari apa yang dia kumpulkan dari ingatan Ji Tiandao, tingkat matematika di dunia ini sama sekali tidak maju. Orang-orang di sini tidak akan tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini seperti orang-orang di dunia modern. Namun, teka-teki seperti itu seharusnya tidak menimbulkan kesulitan besar bagi si Uya. Mengapa dia kesulitan menyelesaikannya? Bawalah kertas di atas meja itu padanya. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Jawaban dari pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan baru ada di atas kertas. Petik 2. Dimengerti. Su Honggong meninggalkan paviliun timur dengan jawaban dan pertanyaan baru di tangan. Dia tiba di gua refleksi setelah beberapa saat. Ketika dia memasuki gua refleksi, dia melihat si Uya yang tampaknya tidak bersemangat mengangguk pada dirinya sendiri. Ini benar-benar pertanyaan yang menarik, kata si Uya. Salam, kakak ketujuh. Su Honggong menyapa si Uya. Si Uya berbalik dan meraih Su Honggong saat dia bertanya, apakah guru benar-benar mengajukan pertanyaan ini? Tentu saja, aku melihatnya menuliskannya dengan mataku sendiri. Su Honggong berkata dengan percaya diri. Si Uya sedikit terkejut. Dia juga bingung. Guru tidak menganggap saya sebagai tipe intelektual. Su Honggong terbatuk-batuk. Si Uya menyadari apa yang baru saja dia katakan.
Dia dengan cepat menambahkan, untungnya, saya berhasil memecahkan teka-teki itu dalam semalam. Petik 2. Itu luar biasa, kakak ketujuh. Su Honggong memberinya acungan jempol. Tidak apa, jika si Uya jujur, dia tidak sepenuhnya puas dengan penyelesaian masalahnya sendiri. Bagaimanapun, masalahnya tampak cukup sederhana, namun, dia butuh waktu 1 malam untuk menyelesaikannya. Dia mengira metode yang paling bodoh sekalipun, untuk mengumpulkan hewan dan menghitungnya, akan lebih cepat. Ini dari Tuan. Su Honggong memberi si Uya selembar kertas bagus. Si Uya merasa sedikit putus asa sebelum ini. Namun, ketika dia melihat ada masalah baru yang harus diselesaikan, dia langsung menjadi segar kembali. Dia membaca kata pertama dengan lantang, 120 kelinci dan 230 burung pegar bercincin. Petik 2. Si Uya kaget. Guru juga tahu jawabannya. Dia juga mendapatkan jawaban yang sama. Meskipun dia berhasil menyelesaikannya, dia sama sekali tidak senang. Su Honggong berkata seolah-olah itu adalah masalah biasa, Tuan mengajukan pertanyaan. Wajar jika dia tahu jawabannya. Petik 2. Si Uya membaca lebih lanjut di koran. Saat ini ada sejumlah objek yang tidak diketahui. Jika dihitung 3, tersisa 2. Jika dihitung dalam 5, tersisa 3. Jika dihitung dalam 7, tersisa 2. Ada berapa objek? Petik 2. 1. Si Uya mengerutkan kening setelah dia membaca pertanyaan itu. Teka-teki ini setara dengan teka-teki sebelumnya. Bab 422, takut dikuasai. Setelah si Uya membaca soal, kelelahannya hilang. Dia merasa segar kembali. Tak sulit bagi kaum muda untuk begadang semalaman, apalagi seorang kultivator muda. Namun, basis kultivasinya telah disegel sehingga dia merasakan ketegangan bekerja sepanjang malam. Setelah 1 malam, jelas terlihat lingkaran hitam di sekitar matanya. Namun, ketika dia membaca pertanyaan baru, dia merasa seperti disuntik dengan penambah energi dan segera mulai mengerjakan soal. Dia tidak akan peduli jika itu adalah orang lain. Namun, tuannya telah menemukan masalah ini. Dia merasa sangat termotivasi. Su Honggong tidak bisa berkata-kata saat melihat reaksi si Uya. Dia merenung dalam hati, ini buruk. Kakak ketujuh terobsesi. Apa yang akan dia lakukan setelah dia menyelesaikan pertanyaan ini? Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, mencoba menarik perhatian si Uya. Kakak ketujuh. Namun, si Uya bersikap seolah-olah Su Honggong tidak terlihat. Su Honggong mendesah pelan sebelum dia membawa perutnya yang goyah dan meninggalkan gua refleksi dengan tangan di punggungnya. Dia merasa senang diberi kesempatan untuk berjalan seperti bos. Begitu dia keluar dari gua refleksi, dia melihat Pan Zong dan Zhou Jifeng berjalan ke arahnya. Salam, Mr. Eid, kata keduanya serempak. Su Honggong segera mengudara. Dia berdeham dan dengan tegas bertanya, ada apa? Tidak banyak. Kami di sini hanya untuk melihatnya. Saya mendengar bahwa Tuan Ketujuh telah mengerjakan pertanyaan sepanjang malam. Kami tertarik untuk melihatnya sendiri, jawab Pan Zong. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda harus berkultivasi. Su Honggong memutar matanya ke arah mereka sebelum dia melemparkan kertas yang dia bawa ke Pan Zong dan Zhou Jifeng. Terima kasih, Tuan ke-8. Petik 2. Tidak butuh waktu lama sebelum pertanyaan itu menyebar di Evil Sky Pavilion. Orang-orang kekurangan hiburan di gunung. Selain bercocok tanam, waktu mereka dihabiskan untuk makan, ke toilet, dan tidur. Memang, mereka butuh kesenangan. Ketika mereka tiba-tiba diberi pertanyaan seperti itu, semua orang mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Lu Zhou telah bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi di kamarnya. Dia tidak menyadari bahwa pertanyaan kasualnya telah menarik begitu banyak perhatian. Saat itu masih pagi, langit bahkan belum cerah, ketika Lu Zhou mendengar 2 pemberitahuan. Ding! Menginstruksikan si Uya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Ding! Menginstruksikan si Uya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou terkejut menerima 2 pemberitahuan. Dia tertarik. Sepertinya aku harus mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk menginstruksikan ini. Saya akan menunjukkan kepadanya bahwa selalu ada sesuatu atau seseorang yang lebih besar. Petik 1. Saat ini, suara Su Honggong terdengar dari luar. Salam, Tuan. Petik 2. Silahkan masuk. Petik 2. Setelah menghabiskan waktu bersama Lu Zhou lagi, Su Honggong tidak lagi bersikap kaku di depan Lu Zhou. Dia tampak lebih santai. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat Lu Zhou duduk bersila. Dia membungkuk dan berkata, Guru, kakak ketujuh telah memecahkan masalah yang Anda berikan kemarin. Jawabannya sama dengan jawaban Anda. Petik 2. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Pertanyaan itu seperti hidangan pembuka. Dia terkejut dianugerahi poin prestasi. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Lu Zhou bertanya. Saya pikir kakak senior ketujuh telah menyelesaikannya. Saya yakin itu sulit baginya,
melihat bagaimana dia menggaruk kepalanya bisa mengatasinya, jawab Su Honggong. Ambil kertas itu di atas meja dan berikan padanya. Petik 2. Iya Tuan. Petik 2, Su Honggong membawa jawaban untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga ke gua refleksi. Kakak ketujuh, inilah jawabannya dan pertanyaan ketiga. Si Uya segera mengambil kertas itu dari Su Honggong. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas setelah membandingkan jawabannya dengan miliknya, menarik, benar-benar menarik. Petik 2. Su Honggong melihat ke meja batu di dalam Cave of Reflection. Dia terkejut melihat ada 2 lubang. Kakak ketujuh, kamu melakukan itu. Aku tidak bisa menahan diri, kata si Uya, matanya masih tertuju pada isi kertas. Kakak ketujuh, Anda harus berhenti mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu membosankan. Petik 2. Keluar, suara si Uya terdengar dingin. Hah? Su Honggong tercengang. Kalau begitu aku akan pergi. Petik 2. Setelah Su Honggong pergi, si Uya menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri. 23, 128, 233, aku hanya menghitung 1. Saya belum pernah melihat cara master memecahkan pertanyaan, cakrawala saya telah diperluas. Solusi yang tertulis di kertas tidak hanya berisi jawaban, tetapi juga berisi variabel hipotetis. Bagi orang cerdas seperti si Uya, inspirasi apapun untuk memecahkan masalah sama dengan mengurapi kepalanya dengan minyak yang paling murni. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget ketika melihat isi kertas itu? Adapun pertanyaan ketiga, si Uya tertegun sangat lama setelah membacanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa 2 pertanyaan pertama hanyalah makanan pembuka. Di kertas ketiga, ada segitiga, lingkaran, dan simbol yang tidak dikenali si Uya. Dia tidak mengerti mereka. Itu wajar karena pertanyaannya adalah geometri dan aljabar tingkat lanjut. Bahkan Lu Zhou pun pusing saat menemui pertanyaan-pertanyaan ini sebelum ia bertransmigrasi, apalagi si Uya yang belum pernah terpapar hal seperti itu seumur hidupnya. Ini adalah ketakutan didominasi yang dialami oleh banyak siswa. Ding, menginstruksikan si Uya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Ketika dia mendengar pemberitahuan ketiga, Lu Zhou mengangguk puas. Bahkan aku bermasalah dengan pertanyaan itu, apalagi kamu. Petik 1. Pertanyaan ketiga melibatkan aljabar dan geometri tingkat lanjut. Untuk dunia yang tidak memiliki konsep matematika, setiap orang biasa akan merasa seperti sedang membaca tulisan surgawi ketika dia melihat ini. Si Uya bukanlah orang biasa. Tentunya, dengan waktu, dia akan bisa memahami ini. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menutup matanya dan melanjutkan meditasi pada gulungan Heavenly Writing. Saat sore hari, yang lain di Evil Sky Pavilion menyerah untuk menemukan solusi untuk pertanyaan itu. Kurangnya solusi setelah sekian lama adalah pengalaman yang menyiksa. Pada senja, si Uya menatap kosong ke pertanyaan di atas meja. Seolah-olah dia telah menjadi bodoh. Ini adalah reaksi normal ketika seseorang menghadapi situasi yang sulit. Keyakinan seseorang pasti akan mengalami pukulan, dan itu akan membuat seseorang menjadi ragu-ragu. Si Uya tidak terkecuali dalam hal ini. Dia tidak sadar bahwa yang lain sudah lama menyerah untuk memecahkan masalah. Hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima berlalu. Si Uya masih mempelajari pertanyaan di atas kertas. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia menyadari betapa rumitnya itu. Gulungan-gulungan tulisan surga oleh Lu Zhou berjalan lancar. Dia telah mengisi kembali kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi sebelumnya. Dia masih tidak tahu apa kekuatan penulisan surgawi keempat itu. Karena dia telah bermeditasi, dia yakin harga item kartu pasti naik juga. Seperti yang diharapkan, ketika dia mengetuk kolom item, dia menemukan bahwa semua harga kartu telah meningkat 500 poin atau lebih. Dia masih mengutuk sistem dalam hati ketika sebuah suara terdengar dari luar. Tuan, kakak ketujuh ingin bertemu dengan Anda. Petik 2. Ekspresi Lu Zhou tidak berubah saat mendengar kata-kata ini. Lagi pula, dia tidak berpikir bahwa itu mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Mengapa? Kakak ketujuh ingin meminta pendapat Anda tentang solusi atas pertanyaan tersebut. Petik 2. Dia meminta pendapat orang lain. Su Honggong bisa melihat gangguan dalam nada suara majikannya. Dia buru-buru berkata, saya akan segera menyampaikan pesan Anda kepadanya. Petik 2. Setelah Su Honggong pergi, Lu Zhou melihat keluar jendela. Dia yakin bisa menangani si Uya. Selama beberapa hari ke depan, Lu Zhou melakukan pendekatan bertahap. Dia perlahan-lahan meningkatkan kesulitan pertanyaannya. Dia tidak berharap si Uya benar-benar menyelesaikannya. Dia ingin si Uya memahami makna di balik pertanyaan itu. Tidak ada akhir untuk belajar. Semakin dia memahami matematika, semakin dia akan memahami misteri di dalamnya. Di dalam gua refleksi, si Uya bertingkah laku seperti yang diharapkan Lu Zhou. Ketika dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan itu, dia menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih rumit dari yang dia duga.
Penampilannya berubah drastis. Dia begitu tersiksa oleh pertanyaan itu sehingga dia tampak seperti orang gila dengan rambut acak-acakan saat dia fokus pada pertanyaan itu. Aku tidak tega melihat Mr. Seven menjadi seperti ini. Pan Zong hanya melirik Si Wuya sebelum dia berbalik untuk pergi. Pertanyaan-pertanyaan itu gila. Mereka membuat rambut saya berdiri tegak. Petik 2. Hah, kamu bahkan tidak bisa mengerti mereka. Petik 2. Tepat ketika Pan Zong dan Zhou Jifeng hendak meninggalkan daerah itu, seorang kultivator wanita berlari ke arah mereka. Pan Zong bertanya dengan cemberut, ada apa? Kondisi Putri Yongning semakin memburuk. Seseorang telah melaporkan ini ke Master Pavilion. Saya di sini untuk memberitahu Tuan Ketujuh, kata kultivator wanita itu buru-buru. Pada saat ini, Si Wuya, yang sejauh ini mengabaikan gangguan di luar, muncul di mulut gua refleksi. Sedikit kelelahan bisa terlihat di wajahnya saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan Yongning? Bab 423, Pavilion Usia Tua tidak hanya mahir dalam menjilat sepatu. Tidak peduli seberapa dingin atau tidak berperasaan Si Wuya, dia bisa tetap diam jika Yongning sedang sekarat. Bagaimanapun, dia telah sangat membantunya. Bahkan jika dia tidak menyayanginya, dia tidak diragukan lagi berhutang budi padanya. Si Wuya mengerutkan alisnya saat dia mendengarkan pembudidaya wanita yang menggambarkan kondisi Yongning. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, keluarkan aku. Petik 2. Pan Zong dan Zhou Jifeng tercengang. Mereka tidak cukup berani untuk melepaskan Si Wuya dari gua refleksi. Mereka hanya bisa menatapnya tanpa daya. Tuan Ketujuh, bukannya aku tidak ingin membiarkanmu keluar, ini. Keluarkan aku, ulang Si Wuya. Petik 2, petik 2. Berdasarkan ekspresi Si Wuya, Pan Zong dan Zhou Jifeng tahu dia bertekad untuk meninggalkan gua. Masalahnya adalah, bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 singa, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Si Wuya tidak memiliki basis kultivasi dan senjatanya. Itu wajar jika dia tidak dapat mengabaikan penghalang seperti yang dilakukan Yu Sangrong. Suasana menjadi tegang tak tertahankan ketika suara yang kaku dan nyaring terdengar di udara. Lepaskan dia. Petik 2. Si Wuya dan Zhou Jifeng menoleh dan melihat Duan Museng melayang di atas gua refleksi dengan tombak tuannya di tangan. Iya, Tuan ketiga. Pan Zong membungkuk. Tak lama kemudian, Si Wuya muncul dari gua refleksi. Dia mencari Duan Museng. Yang mengejutkan Si Wuya adalah Duan Museng tampaknya memiliki kehadiran yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Terima kasih, kakak ketiga, kata Si Wuya. Duan Museng menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku karena mengatakan ini, tapi apa gunanya memikirkan pertanyaan yang berantakan itu? Jika Anda punya waktu, Anda harus mempelajari teori kultivasi untuk memutuskan teratai emas seseorang. Jika Anda dapat berkontribusi ke Evil Sky Pavilion, yang lain akan, secara alami, menghormati Anda. Anda tidak akan berada di tempat Anda sekarang, tidak berdaya untuk menyelamatkan wanita yang Anda cintai. Petik 2. Si Wuya. Dia tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Dia ingin membalas, tetapi dia menolak gagasan itu ketika dia mengingat temperamen kakak senior ketiganya yang berapi-api. Pada akhirnya, dia hanya berkata, saya akan mengingat nasihat Anda, kakak ketiga. Petik 2. Pergi dan beri penghormatan terakhirmu. Duan Museng pergi ke udara setelah dia selesai berbicara. Penghormatan terakhir. Hati Si Wuya mencelos. Dia tahu apa arti kata-kata itu, tetapi dia tidak berani memikirkannya. Dia bergegas menuju paviliun selatan. Pan Zong, Zhou Jifeng, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Segera setelah itu, Si Wuya segera mencapai paviliun selatan. Ketika Yuaner kecil melihat Si Wuya mendekat, dia pergi menemuinya. Kakak ketujuh, kakak Yongning sedang sekarat. Zhao Yue menarik Yuaner kecil ke samping dan berkata, jangan terlalu cemas, 3 tetua ada di sini. Petik 2. Zhu Honggong memandang Yuaner kecil dan berkata, adik junior kecil, perhatikan kata-katamu. Petik 2. Yang lain tidak berani sembarangan berbicara. Si Wuya melihat ke pintu yang tertutup. Dia akan masuk ketika pintu terbuka dengan derit. Hua Wudao keluar. Hua Yuexing berjalan ke arahnya dan bertanya, bagaimana situasinya? Hua Wudao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia telah ditusuk oleh bila energi, dan itu menghancurkan organ dalamnya. Kita harus mempersiapkan pemakamannya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir di sana menggelengkan kepala dan menghela nafas. Si Wuya tidak menjadi gelisah, bertentangan dengan harapan semua orang. Dia tetap tenang saat mengingat adegan di mana Yongning mencoba bunuh diri dengan pedang energi selama pertempuran di kota Provinsi Liang. Yongning pintar. Dia tahu bahwa Liu Bing atau Xiang Lai akan menggunakan dia sebagai sandera. Dia dengan rela melangkah maju untuk menunda Xiang Lai sehingga Si Wuya punya waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Karena itulah Si Wuya berhasil menyelinap ke Xiang Lai.
Dia telah memilih untuk mengakhiri hidupnya agar dia tidak menjadi beban bagi Si Uya. Kadang-kadang, Si Uya merasa bahwa dia melakukan kesalahan yang bodoh. Dia bisa menikmati kehidupan damai di istana jika dia mau. Mengapa dia bersikeras untuk terlibat dalam urusan dunia? Berderak, pintu terbuka lagi. Kali ini, Pan Litian keluar. Dia juga tidak terlihat optimis. Dia mengangkat labu anggur di tangannya dan meneguknya. Zhao Yue berjalan ke arahnya dan bertanya, Elder Pan, seperti apa kondisinya? Zhao Yue adalah kakak perempuan Yongning. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir. Pan Litian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya telah menggunakan setengah dari primal ki saya, namun, saya tidak dapat menyembuhkan luka internalnya. Dilihat dari sudut cederanya, saya pikir dia merencanakannya sebelumnya. Petik 2. Dia tidak ingin segera mati, tetapi dia juga tidak ingin diselamatkan. Apakah dia begitu rela menanggung rasa sakit untuk waktu yang lama hanya untuk melihat dunia ini untuk terakhir kalinya? Old Pan, tolong jangan menakuti kami. Apakah tidak ada lagi yang dapat Anda lakukan? Pan Zong bertanya. Apakah saya terlihat seperti pembohong? Pan Litian bertanya. Yuaner kecil menarik ujung pakaian Si Uya dan berkata dengan suara berbisik, Kakak ketujuh, ayo mohon bantuan Tuan. Saya yakin dia bisa menyelamatkan dia bisa Suster Yongning. Petik 2. Pan Litian memiliki pendengaran yang tajam. Dia memandang Yuaner kecil dan berkata, bahkan seorang elit Buddha 8 daun tidak dapat menyelamatkannya sekarang, apalagi Master Pavilion. Petik 2. Apa yang membuatmu berkata begitu? Leng Luo, yang baru saja keluar dari kamar, bertanya. Tanpa menunggu jawaban dari Pan Litian, dia terus berkata, baiklah, bagaimanapun juga, Elder Pan dan Elder Hua ada benarnya. Petik 1. Semua orang memandang Leng Luo. Inilah orang yang berada di urutan teratas daftar hitam 3 abad lalu. Tentu saja, kata-katanya berbobot. Leng Luo terus berkata, pedang energi gadis kecil ini agak unik. Saya pikir itu diracuni, dan racunnya merusak organ dalamnya. Sulit untuk dideteksi, dan akan sulit untuk diobati setelah racun masuk. Ada 3 teknik penyembuhan Buddha, tabut keselamatan, cermin cerah, dan cahaya Buddha. Tak satu pun dari mereka bisa menyembuhkan gadis kecil ini. Petik 2. Si Uya menghampiri Leng Luo dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Leng Luo menggelengkan kepalanya. Anda adalah murid ketujuh Evil Sky Pavilion dan lebih pintar dari kebanyakan. Seseorang yang pintar harus bisa memahami perkataan kita. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat masuk dan melihat-lihat. Petik 2. Leng Luo minggir. Siapa yang ragu ketika 3 tetua pavilion zaman tua begitu yakin? Yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Murid Evil Sky Pavilion memiliki kesan yang baik tentang Yongning. Mereka tidak bisa tetap tidak berperasaan saat mereka menyaksikan Yongning mati. Kelopak mata Si Uya bergerak-gerak. Yuaner kecil berkata lagi, baiklah, saya yakin Tuan punya cara. Datang, mari mohon bantuan Tuan. Petik 2. Ketika Hua Wudao melihat betapa ngototnya Yuaner kecil, dia mengangguk. Mari kita minta Master Pavilion untuk datang. Meski peluangnya tipis, kami tetap harus mencoba. Petik 2. Anda ada benarnya. Petik 2. Master Pavilion terampil dalam Merciful Ark of Salvation. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkannya, dia harus bisa menstabilkan kondisinya untuk sementara waktu. Petik 2. Pan Litian berkata, apakah menurutmu Master Pavilion memiliki begitu banyak waktu luang? Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Petik 2. Lagi pula, mengapa Master Pavilion, di usia tuanya, menyia-nyiakan primal ki-nya untuk menyelamatkan seorang wanita muda yang hampir tidak dia kenal? Ada kemungkinan dia harus menghabiskan hidupnya dengan menyembuhkan Yongning. Setiap bagian dari primal ki sangat berharga bagi seseorang yang mendekati batas besarnya. Yang lain asyik dalam diskusi mereka ketika suara yang keras dan menggelegar terdengar dari belakang. Tentang apa keributan ini? Betapa tidak pantas. Petik 2. Yang lain berbalik untuk melihat dan melihat Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya tenang. Salam, Master Pavilion. Salam, Tuan. Semua orang terdiam setelah mereka menyapa Lu Zhou. Lu Zhou berdiri di depan semua orang dan mengamati ekspresi mereka. Dia sedikit mengernyit saat melihat Si Uya hadir juga. Pavilion Selatan adalah tempat yang penting. Pengkhianat tidak boleh menginjakan kaki di sini. Petik 2. Si Uya berlutut ketakutan dan gentar saat dia memohon, saya mohon Anda untuk menyelamatkannya, Tuan. Saya bersedia menerima hukuman apapun yang Anda berikan. Petik 2. Bab 424/424. Ketika Si Uya berlutut, semua orang tetap diam. Mereka tahu mereka bisa campur tangan bahkan jika mereka mau. Mereka hanya bisa menonton seperti penonton. 2. Duan Museng berjalan mendekat dan berlutut sebelum dia berkata, Guru, akulah yang membebaskannya. Dia berhutang budi pada Putri Yongning.
Saya tidak terlalu memikirkannya. Yang saya inginkan hanyalah memberinya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Dalam hati dia terkejut ketika dia melihat betapa lelahnya si Wuya. Dia tidak mengharapkan pertanyaan matematika akan menyiksa si Wuya sejauh ini. Berdasarkan ini, dia bisa melihat betapa uletnya si Wuya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melihat ketiga tetua dari paviliun zaman tua dan bertanya, bagaimana kondisinya. Hua Wudao, Leng Luo, dan Pan Litian memberikan diagnosa mereka kepada Lu Zhou. Setelah memahami situasi saat ini, Lu Zhou yakin dia tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, ia memiliki 2 kartu penyembuhan kritis dan 2 kartu penyembuhan kritis yang diperkuat. Seharusnya tidak menjadi masalah jika dia ingin menyelamatkannya. Namun, dia tidak akan dengan mudah menyelamatkannya. Dia bertanya, apakah kamu memohon padaku? Si Wuya bersujud dan berkata, saya mohon Anda membantunya, Tuan. Meski hanya ada sedikit kesempatan, tolong selamatkan hidupnya. Petik 2. Beri aku satu alasan mengapa aku harus menyelamatkannya, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Kata-kata Lu Zhou mengejutkan si Wuya dan yang lainnya. Menimbang bahwa saya adalah majikan Anda, saya pikir saya telah memenuhi semua kewajiban moral saya dengan membantu Anda bertahan dari kekacauan di Provinsi Liang itu. Lagi pula, kamu adalah pengkhianat, namun kamu berani memperlakukanku dengan cara seperti itu. Jika aku tidak menjaga martabatku sendiri, aku akan terlalu malu untuk menunjukkan diriku di depan umum. Petik 1. 1. Si Wuya tidak bodoh. Secara alami, dia mengerti kata-kata tuannya. Bagaimana dia bisa mengatakan tuannya harus membantu Yong Ning karena dia adalah tuannya? Bukankah itu sama dengan menamparkan wajahnya sendiri? Itu, sepertinya tidak ada alasan bagi tuannya untuk menyelamatkan Yong Ning dan tuannya tidak berkewajiban untuk menyelamatkannya. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berkata, bagaimana kondisi Anda, Tuan? Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan si Wuya secara langsung. Sebaliknya, dia berjalan ke kamar. Yang lain memberi jalan untuknya. Masih terlalu dini untuk itu. Ketiga tetua mengatakan bahwa dia tidak dapat ditolong. Jika itu masalahnya, tidak ada artinya bagimu untuk memohon padaku. Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu dan memasuki ruangan. Si Wuya segera bangkit dan dengan hormat mengikuti Lu Zhou ke dalam ruangan. Yang lainnya menunggu di luar. Setelah berjalan melewati layar di dalam ruangan, Lu Zhou dan si Wuya melihat Putri Yong Ning terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Dia tampak lemah, dan bibirnya pecah-pecah karena kekeringan. Si Wuya mengerutkan kening saat melihat ini. Pikirannya rumit dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apa yang dilihat gadis kecil ini dalam dirimu? Mengapa dia rela berbuat sejauh itu? Petik 2. Saat dia melihat Yong Ning yang terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri, si Wuya merasa semakin sulit untuk bernapas. Rasanya seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Dia terus mengingat adegan dari masa lalu. Mereka telah menyaksikan bulan dan salju bersama, menyelesaikan puisi satu sama lain, membahas peristiwa masa lalu dan sekarang, mungkin, itu karena kurangnya pengalaman ketika dia tumbuh dewasa, dia adalah batu tulis kosong dan agak tumpul ketika itu datang ke perempuan. Namun, ketika kesadaran menyadarinya, itu sudah terlambat. Hal-hal tidak pernah menjadi seperti yang diharapkan. Orang jarang bisa bertindak sesuai keinginannya di dalam istana. Si Wuya tidak menyangka dia diinvestasikan secara romantis di Yong Ning. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Yong Ning telah mengabaikan segalanya, termasuk hidupnya sendiri, baginya, dia tidak bisa bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Tuannya benar. Apa yang dia lakukan untuk membuat seseorang menyerahkan hidup mereka untuknya? Lu Zhou berjalan ke tempat tidur dan memeriksa denyut nadi Yong Ning. Dalam beberapa saat, dia menyelesaikan ujiannya. Memang, seperti yang ketiga tetua katakan, pedang energi telah merusak organ dalamnya. Menurut penilaian awalnya, jika lukanya ditangani oleh pedang energi biasa, yang dia butuhkan hanyalah istirahat dan memulihkan diri. Namun, sepertinya bila energinya memiliki sifat korosif juga, mengakibatkan kondisinya saat ini. Cederanya dan racun telah membuatnya menderita. Lu Zhou menegakkan punggungnya dan mengelus janggutnya sambil berkata, dia masih bisa diselamatkan. Petik 2. Si Wuya sangat gembira. Dia hendak berlutut dan memohon lagi ketika Lu Zhou bertanya, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana kristal memori itu? Rongqi atau Rongbei, sejak hari saya kembali ke paviliun langit jahat, setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Jika ada kebohongan, saya akan disambar petir, kata si Wuya. Bagaimanapun, Ji Tiandao adalah orang yang menyegel kristal memori. Memang tidak mungkin yang lain tahu di mana itu. Rencana Anda untuk pertempuran di Provinsi Liang sangat teliti. Jika Yu Zhenghai ada di sana, Sekte Nether akan menang. Aku ingin tahu mengapa Yu Zhenghai tidak ada di sana. Lu Zhou bertanya.
Menurut rencana awal, kakak tertua seharusnya muncul. Kemudian, saya memikirkan variabel-variabel tersebut dan memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan. Xiang Lai dapat dianggap sebagai salah satu variabel terbesar. Selama tidak ada yang terjadi pada kakak tertua, Sekte Nether akan menang cepat atau lambat, kata Si Wuya. Apakah menurutmu Yu Zhenghai memiliki sarana untuk menjatuhkan ibu kota surgawi? Lu Zhou bertanya. Tidak perlu menjatuhkan ibu kota surgawi. Apakah kamu begitu percaya diri? Si Wuya sedikit terkejut. Namun, dia berkata, Liu Gu adalah penguasa yang tidak kompeten. Sudah sepantasnya kita berbaris melawannya. Petik 2. Penguasa yang tidak kompeten. Lu Zhou tidak pernah mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan istana. Saat itu, ketika dia berkenalan dengan Kaisar Yongzhou, dia menemukan Kaisar Yongzhou cukup mampu bahkan jika dia bukan kaisar terbaik. Mengapa Liu Gu ternyata adalah penguasa yang tidak kompeten? Setelah Liu Gu naik tahta, dia tidak pernah menghadiri sesi pengadilan manapun dan tidak pernah peduli untuk memerintah kekaisaran. Dia telah meneliti rahasia kehidupan dan tahap 9 daun selama ini, dia dalang sebenarnya di balik lenyapnya Verfolk, kata Si Wuya. Lu Zhou mengerutkan kening. Si Wuya terus berkata, ada catatan yang menyatakan bahwa menunggang Cheng Huang dapat membuat seseorang hidup hingga 2000 tahun. Untuk mencari Cheng Huang, Liu Guliu membantai penduduk desa ikan naga dan menenggelamkan desa dengan darah. Setelah itu, dia memancing mayat dari dasar sungai selama 1 dekade untuk mencari Cheng Huang. Untuk menemukan rahasia dari tahap 9 daun, dia pergi sejauh meletakkan formasi 10 terminal di banyak kota dan bereksperimen pada pembudidaya hidup-hidup, membunuh mereka dalam proses. Dia adalah orang yang memerintahkan Ksatria Hitam untuk menyerang Prime City atas. Leng Luo pernah bersama Ksatria Hitam, dan dia bisa memverifikasi ini. Juga, 30.000 mayat warga sipil yang mengambang di sungai Naintun. Cukup, Lu Zhou menyela. Dia tahu apa yang Si Wuya coba katakan. Si Wuya mencoba untuk menekankan betapa kejam, brutal, dan tidak kompetennya Liu Gu. Dia bisa tahu sebanyak mungkin dari pertempuran di Villa Obedient tempo hari. Tidak perlu meyakinkannya lebih jauh. Liu Gu tidak terpengaruh sedikit pun oleh kematian pangeran kedua, Liu Huan. Jelas sekali betapa kejam dan tidak berperasaannya Liu Gu. Apakah Anda mencoba menjadi pahlawan hebat yang membawa perubahan besar di dunia? Lu Zhou bertanya. Saya tidak memiliki ambisi besar seperti itu. Itulah yang ada dalam pikiran kakak tertua, aku hanya ingin memahami satu hal, kata Si Wuya. Dan apa itu? Lu Zhou memandang Si Wuya dengan acuh tak acuh. Si Wuya mendongak dan berkata dengan kecepatan sedang, aku ingin tahu mengapa keluarga kekaisaran Yan Agung tetap berkuasa begitu lama. Juga, aku ingin tahu rahasia keluarga kekaisaran Yan Agung juga. Petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening lagi. Dia pikir Si Wuya akan menyebutkan Yu Zhenghai di suatu tempat dalam jawabannya, atau mungkin, sesuatu tentang kristal ingatan. Dia tidak berharap Si Wuya akan fokus pada keluarga kekaisaran. Itukah alasan mengapa Si Wuya memasuki istana sebagai guru besar? Mengapa Si Wuya memiliki pikiran aneh seperti itu? Si Wuya sepertinya tahu Lu Zhou akan bingung dengan ini saat dia berkata, tahap 8 daun dan formasi 10 terminal, tidak cukup. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, jika Anda tidak mempercayai saya dapat meminta seseorang dari Darknet menyampaikan informasi inti di sini. Petik 2. Lu Zhou berkata, bahkan jika kamu menemukan jawabanmu, lalu bagaimana? Pada saat ini, Yongning tiba-tiba terserang batuk. Setelah melihat ini, Si Wuya bersujud dan segera berkata, tolong selamatkan dia, Tuan. 2. Bab 425/425. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, akulah satu-satunya di bawah langit yang bisa menyelamatkannya. Dia mengangkat telapak tangan. Kartu penyembuhan kritis muncul di telapak tangannya. Dia menurunkan telapak tangannya, dan gelombang pasang kekuatan memasuki tubuh Yongning seperti untaian pohon willow. Kartu penyembuhan kritis memiliki efek penyembuhan 30%. Tabut keselamatan yang pengasih. Si Wuya mengamati pemandangan ini, sedikit terkejut. Namun, ketika dia mengingat gurunya telah memanggil tubuh Buddha emas setinggi 100 kaki di kota Provinsi Liang, dia merasa wajar jika gurunya juga ahli dalam metode penyembuhan ini. Pada saat ini, dia mengingat kata-kata kakak tertua dari beberapa waktu lalu. Saat itu, dia skeptis dan tidak yakin. Namun, pada saat ini, dia semakin yakin bahwa tuannya mungkin telah menemukan cara untuk mengatasi batas besar. Jika tidak, bagaimana mungkin tuannya, yang batas besarnya sudah dekat, dapat melepaskan kebijaksanaan abaikan dengan satu tangan dan mengalahkan Xiang Lai dengan satu serangan? Bagaimana tuannya bisa membunuh Kong Xuan dengan satu tebasan di altar suci runan? Saat dia melihat kekuatan yang terus menyembuhkan Yongning, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menarik telapak tangannya setelah selesai dengan perawatan. Menurut perhitungannya, kartu ini seharusnya cukup untuk menyelamatkan nyawanya.
Yang harus dia lakukan hanyalah istirahat dan memulihkan diri. Yongning terbatuk, masih tidak sadarkan diri. Darah mulai menetes dari tepi bibirnya. Lu Zhou menganggap ini aneh. Dia membungkuk dan memeriksa denyut nadinya lagi. Dia mengirim beberapa primalki ke organ dalam Yongning. Sementara itu, yang lainnya menunggu di luar kamar di paviliun selatan. Zhao Yue mondar-mandir dengan gelisah. Kakak senior kelima, kamu harus berhenti dan istirahat. Tidak akan berhasil jika Anda memaksakan diri, kata Zhu Honggong. Diam, bentak Zhao Yue. Sekarang tutup mulut. Petik 2. Pada saat ini, Hua Yuexing yang tenang berkata, saya ingat pernah melihat Putri Yongning di dalam istana sebelumnya. Dia memiliki temperamen yang baik dan merupakan orang yang rendah hati yang mencintai perdamaian. Mengapa dia digunakan sebagai pion orang lain? Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. 1. Hua Wudao berkata, tidak mungkin bagi seseorang untuk bebas dari hal-hal seperti itu di dalam tembok istana. Anda sudah tinggal di sana selama setahun. Bukankah kau juga hampir terseret dalam pertarungan Molly? Petik 2. Kamu benar, Tetua Hua. Petik 2. Yang bisa saya katakan adalah surga itu kejam padanya, Hua Wudao mendesah. 1. Apakah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Hasilnya terlalu suram, setelah racun menembus organ dalamnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat diatasi hanya dengan basis kultivasi yang dalam, kata Hua Wudao. Pada saat ini, Pan Litian, yang sedang minum di sampingnya, berkata, mungkin, seorang kultivator dengan keterampilan penyembuhan yang saleh dapat membuatnya tetap hidup untuk beberapa waktu. Petik 2. Leng Luo melirik Pan Litian dan berkata, Pan Tua, jarang sekali saya menemukan diri saya setuju dengan Anda. Petik 2. Ketika tiga tetua paviliun zaman tua begitu yakin, yang lain pasti tidak meragukan mereka. Sepertinya Yongning ditakdirkan untuk mati. Itu adalah pil yang sulit untuk ditelan. Yuaner kecil melihat mereka bertiga dan berkata dengan jijik, Sister Yongning cantik. Dia tidak akan mati, aku yakin itu. Petik 2. Ketiga tetua tidak berdebat dengan gadis kecil itu. Jika penampilan menentukan kehidupan seseorang, saya akan menjadi tak terkalahkan ketika saya masih muda. Petik 1. Tidak bisakah Master melakukan sesuatu? Zhao Yue merasa sulit untuk menerima kenyataan. Penyembuhan dan pembunuhan adalah dua tindakan yang sangat berbeda, seperti batu bata ini. Hua Wudao mengangkat tangan. Sebuah batu bata di dekatnya terbang ke telapak tangannya. Dia membungkus energinya di sekitarnya. Bam! Bata itu meledak berkeping-keping. Hua Wudao membuat mereka mengapung dengan energinya dan menarik mereka ke telapak tangannya. Tampilan ini memukau penontonnya. Ini adalah ujian besar dari kendali seorang kultivator atas kekuatannya sendiri. Hua Wudao menyatukan potongan-potongan itu menjadi bentuk batu bata, menunjukkan kontrolnya yang tepat. Yang lain sepertinya mengerti apa yang coba dikatakan Hua Wudao. Setelah batu bata hancur, bahkan jika seorang pembudidaya memiliki basis budidaya yang dalam, hampir tidak mungkin untuk mengembalikan batu bata ke bentuk aslinya. Sebuah batu bata adalah contoh yang kasar. Bahkan dengan kontrol yang tepat, dia hanya bisa mempertahankan bentuknya. Hua Wudao tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak. Potongan-potongan batu bata itu jatuh ke tanah. Apakah kamu mengerti sekarang? Dimengerti. Terima kasih atas pelajarannya, kata Zhao Yue. Leng Luo dan Pan Litian bahkan tidak melihat Hua Wudao pamer. Mereka malah melihat ke pintu. Setelah penjelasan yang diberikan oleh ketiga tetua, yang lainnya tampak kalah. Kepala mereka menunduk, dan mereka tampak putus asa. Lu Zhou menyuntikkan sebagian dari primalkinya ke tubuh Yongning lagi. Dia yakin kartu penyembuhan kritis yang dia gunakan beberapa saat yang lalu telah menyembuhkan 30% dari lukanya. Namun, yang aneh adalah energi yang tersebar di tubuhnya lagi dan mulai menggerogoti organ yang disembuhkan. Benar-benar energi yang aneh. Tidak mungkin, aku membual tentang kemampuanku sendiri sebelumnya. Apakah sekarang berbalik untuk menggigitku? Petik 1. Lu Zhou ingat kartu penyembuhan kritis yang diperkuat. Akankah energinya menyebar dan merusak organ Yongning jika tidak segera ditangani? Ini berarti kartu hell kritis yang diperkuat akan menjadi tidak berguna juga. Di mana dia seharusnya mencari kartu penyembuhan kritis dengan tingkat penyembuhan 100%. Dia frustasi. Menguasai. Si Uya berseru dengan bingung saat melihat gurunya melamun. Ini menarik Lu Zhou kembali ke masa sekarang. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, tetap di luar. Petik 2. Ya Tuan. Si Uya berbalik dan dengan patuh meninggalkan ruangan. Lu Zhou membalik telapak tangannya. Yongning duduk tegak. Basis kultivasi Lu Zhou hanya di alam pengadilan surgawi. Dia menggunakan semua primalkinya untuk menekan luka-lukanya dan mencoba memikirkan cara. Setelah beberapa saat, dia mengirim primalki ke tubuhnya lagi melalui telapak tangannya. Primalkinya mengalir ke pembuluh meridiannya seperti aliran air. Dengan pasokan primalki,
Yongning sepertinya merasa lebih baik. Lu Zhou meningkatkan aliran Primal Qi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan unik di organ dalam Yongning mengalir menuju Primal Qi-nya. Seolah-olah itu menghalangi Primal Qi-nya memasuki tubuhnya. Kekuatan segel jimat, Sekte Master Surgawi. Lu Zhou bergumam. Dia menepuknya dengan jarinya. Pertempuran di kota Provinsi Liang terlalu kacau. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Yongning menggunakan pedang energinya. Dia tidak berharap Yongning menggunakan segel jimat Sekte Master Surgawi. Dia akan kesulitan untuk berurusan dengan segel jimat dengan basis budidaya alam pengadilan surgawi. Selain itu, dia hampir menghabiskan persediaan Primal Qi-nya. Tepat ketika dia hendak melepaskan telapak tangannya, kekuatan segel jimat menggerogoti Primal Qi-nya ke arah yang berlawanan dari pembuluh meridiannya. Lu Zhou secara naluriah mengedarkan kekuatan gulungan Heavenly Writing. Cahaya keemasan segera berubah menjadi biru saat berputar di telapak tangannya. Kali ini, skrip asing muncul di benak Lu Zhou. Mengunjungi banyak tempat tanpa harus berpindah-pindah, dan menuai banyak manfaat sebagai imbalannya. Ini adalah kekuatan keberadaan inkorporeal. Kekuatan penulisan surgawi. Lu Zhou secara naluriah menggerakkan telapak tangannya. Dia hanya ingin melawan kekuatan segel jimat. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan banyak kekuatannya yang luar biasa. Dia hanya menggunakan 1/10 dari kapasitas penuhnya. Teratai biru muncul di telapak tangannya. Teratai biru bersinar dengan cemerlang. Telapak tangannya bertepi kehidupan. Kekuatan segel jimat langsung dihancurkan oleh teratai biru. Tak lama kemudian, teratai biru tenggelam ke dalam tubuh Yongning sebelum tiba-tiba mengembang. Teratai biru tumbuh. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, mereka menyebar ke sekitar. Sepertinya mereka telah berakar di paviliun selatan sebelum menyebar. Swoosh! Pada saat ini, beberapa tanaman layu dalam pot di sekitar aula paviliun selatan mulai menumbuhkan daun dan bunga, mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Lihat tanaman pot. Bab 427, Rahasia Ramuan. Dengan kata lain, kekuatan menulis surgawi keempat seperti teknik penyembuhan. Namun, itu jauh lebih efektif dan meremajakan dibandingkan dengan teknik penyembuhan biasa. Lu Zhou mengangguk puas setelah mengkonfirmasi tebakannya. Kalau begitu, apakah masih ada lagi kekuatan penulisan surga? Lu Zhou berpikir sendiri ketika dia kembali ke paviliun timur untuk melihat gambar perkamen tua. Ketika akhirnya dia melihat gambar perkamen tua itu, dia terkejut menemukan 9 provinsi yang ditunjukkan di peta. Provinsi Yi di barat daya, Provinsi Qingdan yang di timur, Provinsi Ji dan Yan di utara, Provinsi Yong di barat laut, Provinsi Liang di barat, dan Provinsi Yu dan Jing di kawasan tengah. Peta 9 provinsi Great Yan sekarang terbentang di hadapannya. Apakah ini petunjuk bahwa gulungan tulisan surgawi terbuka berikutnya tersebar di 9 provinsi? Wilayah yang dicakup 9 provinsi itu sangat luas. Jika Lu Zhou tidak memiliki kereta terbang yang bagus atau tunggangan seperti Bian, akan jauh lebih mudah untuk naik ke surga daripada melintasi 9 provinsi. Lu Zhou tidak akan menemui banyak masalah jika dia tetap tinggal di pemukiman manusia. Namun, akan sangat berbahaya begitu dia menginjakkan kaki di area tak berpenghuni seperti hutan dan gurun. Bahkan dengan basis kultivasi Yu Sangrong, butuh waktu lama baginya untuk mencapai Gunung Wuxian dengan pedangnya. Bagian perkamen lainnya masih kosong. Namun, menilai dari tata letak tanahnya, Lu Zhou dapat mengetahui bahwa Rongqi berada di barat sementara Rongbei berada di utara. Itu adalah tanah suku lain. Gambar perkamen tua melayang di depan Lu Zhou saat dia terus mempelajarinya. Itu jauh lebih besar dari yang dia duga. Meja itu hampir tidak bisa menopangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat masih banyak bagian yang kosong. Tempat apa ini? Bahkan Jitiandao hanya pergi sejauh Rongqi dan Rongbei. Sebagian besar waktu, dia berada di Great Yan. Jitiandao tidak tahu banyak tentang tempat-tempat selain Rongqi dan Rongbei. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menurunkan gambar perkamen lama dan tidak lagi melihatnya. Dia mengingat kata-kata si Wuya dan bergumam pada dirinya sendiri, orang itu temperamental dan tidak bisa dipercaya. Petik 2. Apakah ada orang di luar? Swoosh! Sesosok muncul di luar paviliun timur. Perintahmu, Tuan. Itu adalah Little Yuaner. Kirim surat ke Ming Shiyin. Suruh dia menyelidiki Darknet, kata Lu Zhou. Oh, tapi bagaimana kita bisa menemukan anggota Darknet? Little Yuaner bertanya sambil menggaruk kepalanya. Gua refleksi. Petik 2. Dimengerti. Little Yuaner berbalik dan pergi. Sementara itu, di depan gua cendekia di cabang Duanlin. Banyak murid cabang Duanlin sedang membungkuk di pintu masuk gua. Mereka berkata serempak dengan suara yang sangat keras, selamat telah keluar dari kultivasi terpencil Anda, Patriark. Jagoan. Pintu batu bergeser terbuka, dan seorang lelaki tua dengan udara putih muncul dari gua cendekia. Dia tidak tampak energi. Faktanya, dia tampak benar-benar kelelahan. Namun,
Tatapannya tajam. Tidak ada yang meragukan status dan kemuliaannya. Orang tua ini tidak lain adalah patriark tua dari cabang Duanlin, Chang Yan. Saya tahu tentang Chang Jian. Petik 2. Pada saat ini, murid pertama, Shao Jinhan, melangkah maju dan dengan muram berkata, Patriark, Paviliun Langit Jahat terlalu berlebihan. Pedang Iblis, Yu Sangrong, melintasi parit surgawi dan membunuh Master Sekte. Selain itu, Tetua Agung Sekte Master Surgawi, Tetua Agung Cabang Hengku, Kepala Biara Kuil Keberuntungan, dan banyak lainnya juga dibunuh oleh Yu Sangrong. Selama Paviliun Langit Jahat tidak dihancurkan, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian di dunia kultivasi. Kami tidak punya pilihan selain memohon Anda untuk keluar dari kultivasi terpencil Anda, Patriark. Petik 2. Chang Yan memandang yang lain dan bertanya, Paviliun Langit Jahat. Penjahat tua Ji belum mati. Petik 2. Shao Jinhan menceritakan semua yang terjadi baru-baru ini pada Chang Yan. Dia memastikan untuk menyebutkan rumor Yu Sangrong terluka parah oleh Zhang Yuanshan dan layu tanaman di separuh gunung pengadilan emas. Setelah mendengar kata-kata Shao Jinhan, Chang Yan sedikit mengernyit sambil berkata, batas besar penjahat tua Ji sudah dekat. Bagaimana dia mempertahankan basis kultivasi puncaknya? Petik 2. Membersihkan pembuluh darah Anda dari kolesterol dan bekuan darah. Cardio Normin. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Patriark, penjahat tua Ji telah menyerap penghalang gunung pengadilan emas untuk mempertahankan kekuatannya. Saat ini, penghalang itu hilang. 7 sekte utama dari Jalan Mulia telah membentuk aliansi pemusnahan iblis. Selama kita melakukan banyak persiapan, kita memiliki peluang bagus untuk menjatuhkan gunung pengadilan emas, kata Shao Jinhan. Chang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa 10 sekte besar mengepung gunung pengadilan emas 2 kali dan gagal. Petik 2. Patriark, mereka salah perhitungan selama 2 percobaan pertama mereka. Kali ini, Aliansi Jalan Mulia meluangkan waktu untuk mempersiapkan, ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk mencoba dan mendapatkan pijakan yang lebih kokoh di dunia kultivasi. Kata Shao Jinhan. Ketika dia melihat Patriark itu tampak tidak tergerak, dia menambahkan, jika tidak, apakah kita harus membiarkan kematian Master Sekte itu tidak berubah? Bagian terakhir dari kata-kata Shao Jinhan mirip dengan pikiran Chang Yan. Hidup untuk hidup. Ini telah menjadi cara dunia sejak zaman dahulu kala. Chang Yan bisa mengabaikan kejadian di masa lalu. Namun, dunia kultivasi memiliki aturannya sendiri untuk berfungsi. Itu adalah survival of the fittest seperti biasanya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Chang Yan menghela nafas dengan lembut dan berkata, basis kultivasi saya telah merosot ke alam ketuhanan baru lahir 2 daun. Murid Paviliun Langit Jahat sangat berbakat. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Petik 2. Patriark, jika kamu mau melihat ini. Shao Jinhan memberi isyarat dengan tangannya. 2 murid membawa sesuatu di antara mereka dari belakang kerumunan. Itu ditutupi oleh kain merah. Shao Jinhan melepas sampulnya. Botol cairan disajikan kepada Patriark. Apa ini? Chang Yan mengerutkan kening. Ramuan iblis primal. Petik 2. Chang Yan adalah satu-satunya yang terkejut. Yang lainnya tampak tenang. Ramuan primal Vien adalah zat terlarang di dunia kultivasi. Mengkonsumsi ramuan ini akan meningkatkan basis kultivasi seseorang ke puncaknya, tetapi konsekuensinya juga mengerikan. Mereka yang memiliki pikiran lemah akan tersihir oleh ramuan tersebut dan kehilangan semua akal sehat sebelum mereka menjadi gila dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat ramuannya habis, pengguna akan mengalami kelelahan yang ekstrim. Ada juga kemungkinan basis kultivasi pengguna menurun drastis. Efek sampingnya terlalu besar untuk diabaikan. Chang Yan menganggap ramuan iblis primal dengan tatapan yang rumit. Dia berkata dengan suara yang dalam, beraninya kamu. Bukankah ini jelas memintanya untuk menyerahkan hidupnya? Shao Jinhan segera berlutut. Anggota lainnya bersujud di tanah. Patriark, kami tidak punya pilihan lain. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Untuk semua murid Anda di cabang, mohon pikirkanlah. Shao Jinhan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah. 3 dentuman keras terdengar di udara. Yang lainnya juga melakukan kowtow. Pemandangan ratusan murid bersujud serempak cukup mengesankan. Gedebuk keras terdengar di udara. Wajah keriput Chang Yan bergerak-gerak. Pikirannya rumit. Memang, batas besarnya semakin dekat. Seharusnya, dia harus menghabiskan sisa hari-harinya di Gua Cendekia sambil menjaga kesehatannya sendiri sampai hari di mana dia akan dimakamkan dengan ritual besar. Dia kemudian akan kembali menjadi debu dan bebas dari belenggu kehidupan ini. Namun, dia tidak bisa berdamai dengan kematian Chang Jian. Chang Yan mengerti maksud Shao Jinhan. Semua orang akan mati. Bagaimanapun, batas besarnya sudah dekat. Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka berkat sebelum kematiannya? Sebenarnya, ketika dia mengetahui kematian Chang Jian, pikiran ini telah terlintas di benaknya juga. Namun, dia tidak punya tenaga untuk mengambil keputusan.
Dia menemukan dirinya dalam dilema ketika dia melihat murid-muridnya yang berlutut dan bersujud. Dia akhirnya berkata dengan suara yang dalam yang bergema di daerah itu, sudah cukup. Petik 2. Semua orang segera berhenti bergerak. Chang Yan melambaikan tangannya. Sebuah botol terbang ke tangannya saat dia berkata, saya akan mempertimbangkan proposal ini, tapi, dia berhenti sebelum melanjutkan berkata, kita harus berhati-hati dalam memusnahkan Evil Sky Pavilion. Bagaimanapun, cabang Duanlin bukanlah tandingan sekte utama. Petik 2. Shao Jinhan sangat gembira. Dia berkata, jangan khawatir, Patriark. Aliansi pemusnahan iblis telah merumuskan rencana yang akan memastikan kesuksesan kami. Yang harus kita lakukan adalah bekerja sama dengan mereka. Ketika saatnya tiba, Anda bahkan mungkin tidak membutuhkan ramuan Primal Vien, Patriark. Petik 2. Chang Yan melirik Shao Jinhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke gua. Hati-hati, Patriark. Bab 428, merobek. Penerjemah, Endless Fantasy terjemahan editor, Endless Fantasy terjemahan. Chang Yan kembali ke gua. Para murid cabang Duanlin bangkit. Sebagai murid pertama, Shao Jinhan sekarang bertugas mengawasi manajemen cabang. Sementara para tetua tetap dalam budidaya terpencil, dia tidak punya pilihan selain memikul tanggung jawab. Kakak tertua, haruskah kita memberitahu Patriark tentang teori memutuskan teratai emas? Seseorang bertanya. Shao Jinhan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita harus memberitahunya tentang hal itu, kita seharusnya melakukannya setelah pavilion langit jahat ditangani. Batas besar sang Patriark sudah dekat, memutuskan teratai emasnya hanya akan mempercepat kematiannya. Setelah bertahan sampai sekarang, cabang Duanlin harus mengambil tindakan drastis. Petik 2. Murid inti yang berdiri di depan Shao Jinhan mengangguk. Shao Jinhan terus berkata, selain itu, tidak ada murid cabang Duanlin yang diizinkan untuk memutuskan teratai emas mereka. Ini adalah kesempatan kita untuk melihat apakah kita dapat membangun diri kita sendiri di dunia kultivasi. Petik 2. Pada malam hari, semuanya tenang di Evil Sky Pavilion. Di bawah pavilion utara, di atas batu di sisi tebing di tengah gunung, ketiga tetua itu menatap bulan. Aku tidak mengerti bagaimana Master Pavilion mengaturnya, pedang energi itu mengandung kutukan jimat. Bahkan seorang elit dari Sekte Master Surgawi akan kesulitan meniadakan kutukan, kata Panlitian sambil bersandar di batu. Hua Wudao berkata, jika Anda tidak memahaminya, Tetua Pan, bagaimana saya bisa memahaminya? Saya telah berulang kali memeriksa 8 meridian luar biasa Putri Yongning. Pembuluh meridiannya yang rusak tampak sembuh secara ajaib. Petik 2. Keduanya memandang Leng Luo yang mengenakan topeng perak. Leng Luo memandang bulan saat dia berdiri dengan tangan di punggung dan berkata, saya tidak setua Master Pavilion, tapi saya pikir saya cukup berpengetahuan. Namun, saya belum pernah melihat metode penyembuhan yang begitu unik sebelumnya. Petik 2. Old Leng, bukankah kamu bertahan setelah menghancurkan diri sendiri dengan luka berat saat itu? Panlitian bertanya. Leng Luo meliriknya. Panlitian tidak lagi mencoba bercanda dengan Leng Luo. Dia berkata, menurutmu seberapa besar kekuatannya yang disimpan oleh Master Pavilion dari kita? Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Di permukaan, basis kultivasi Master Pavilion hanya berada di tahap Dao transformasi alam pengadilan surgawi. Namun, saya pikir dia masih di puncak tahap 8 daun. Petik 2. Memang, kekuatan Master Pavilion tak terduga, namun, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa Master Pavilion sudah berada di tahap 9 daun, kata Panlitian sambil terkekeh. Leng Luo dan Hua Wudao memandang Panlitian secara bersamaan. Faktanya, mereka berdua sudah lama memikirkan ini. Namun, mereka bingung. Mengapa Master Pavilion bertindak sejauh ini untuk berpura-pura hanya berada di ranah pengadilan surgawi alih-alih berurusan dengan semua kekuatan yang menentang Pavilion Langit Jahat. Dia membiarkan kekuatan ini tumbuh, dan sekarang, kekuatan ini telah membentuk aliansi pemusnahan iblis. 9 daun, itu agak tidak mungkin. Selain itu, karena Master Pavilion berbagi metode untuk memutuskan teratai emas, itu berarti dia juga mencari cara untuk mencapai tahap 9 daun. Petik 2. Anda benar, namun, bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan Putri Yongning? Panlitian bertanya. Leng Luo melirik Panlitian sebelum dia menjauh dari tanah dengan cepat. Dia terbang ke Evil Sky Pavilion dengan tangan di punggungnya, meninggalkan kata-kata ini di belakangnya. Bahkan jika aku tahu alasannya, aku tidak akan memberitahumu. Petik 2. Elder Hua, bagaimana denganmu? Panlitian memandang Hua Wudao dengan ramah. Jangan khawatir, meskipun saya lebih tua dari Anda adalah satu-satunya yang dapat saya ajak bicara dengan nyaman di Evil Sky Pavilion. Petik 2. Hua Wudao sedikit terkejut. Mengapa ini terdengar seperti ancaman? Dia segera bangkit dan berkata, ada yang harus saya urus. Hua Yuexing sedang mencoba untuk mencapai tingkat 3 daun baru-baru ini.
Saya harus mengawasinya. Petik 2. Hua tua, jangan bilang ini kebodohan masa mudamu. Pan Litian tertawa. Hua Wudao tampak malu. Dia mengaktifkan lingkaran 8 trigram di bawah kakinya dan pergi dengan kecepatan yang membutakan. Pan Litian sendirian sekarang. Dia berbaring di atas batu dan menatap bulan yang cerah. Seolah-olah dalam keadaan linglung, dia bergumam pada dirinya sendiri. Seandainya aku 200 tahun lebih muda, dia baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar suara dari bawah. Berdesir, telinga Pan Litian bergerak-gerak. Dia memukul batu itu dengan telapak tangan. Bam! Dia berputar ke atas dan membiarkan gravitasi berjalan dengan sendirinya. Dia berkata dengan tegas, siapa yang berani masuk tanpa izin di atas tanah ini? Kemudian, dia meluncurkan segel tangan ke arah hutan di dekatnya. Bam! Segel tangan itu berlayar ke hutan dan menghilang dari pandangan. Suara gemerisik berhenti. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Pan Litian merpati dan terbang di atas puncak pohon. Dia menghilang dari pandangan. Meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan basis kultivasinya dan terluka parah akibat pertempuran dengan Bama, itu tidak berarti para pembudidaya dapat dengan mudah melarikan diri di bawah hidungnya. Berdesir, menemukan Anda. Pan Litian membuang botol labu miliknya. Dia terjun ke kaki gunung dengan kecepatan kilat. Namun, ketika dia sampai di kaki gunung, dia berhenti mengejar. Dia adalah pria yang berpengalaman. Mencoba memancing harimau turun gunung. Kemungkinan besar hal itu terjadi. Setelah Pan Litian selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara. Mengapa kita tidak mengobrol, senior? Pan Litian mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat hutan yang gelap. Kamu siapa? Saya Feng Liu dari cabang Zhenchang. Feng Liu muncul dari balik pohon. Feng Liu. Pan Litian belum pernah mendengar tentang tokoh kecil ini. Dia memeras ingatannya dan memastikan dia benar-benar tidak tahu atau mendengar tentang orang ini. Dia mengejek dan berkata, ini adalah Gunung Pengadilan Emas, wilayah Paviliun Langit Jahat. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Jika Anda tertangkap oleh murid-murid Paviliun Sekte Jahat, saya tidak akan bertanggung jawab atas nasib apapun yang menimpa Anda. Petik 2. Feng Liu membungkuk dan berkata, Tuanku, Tuan Cabang Zhenchang, Feng Qinghe, telah bertemu denganmu beberapa kali, senior tua. Petik 2. Kamu adalah murid Feng Qinghe. Saya. Petik 2. Cabang Zhenchang pernah menjadi salah satu dari 10 sekte besar. Selama hari-hari emas sekte kejelasan, mereka, secara alami, memiliki hubungan baik dengan cabang tersebut. Pan Litian turun ke tanah. Dia mempelajari Feng Liu sejenak sebelum bertanya, ada urusan apa dengan saya? Feng Liu akan memulai pidato panjang lebar ketika Pan Litian berkata dengan suara yang dalam, singkatnya. Waktu saya sangat berharga. Petik 2. Feng Liu sedikit terkejut. Dia bersiap untuk berpidato tentang prinsip-prinsip jalan mulia dan berbicara tentang penghancuran sekte kejelasan oleh tangan Yu Zhenghai. Yu Zhenghai adalah murid Paviliun Langit Jahat. Pan Litian tinggal bersama musuh-musuhnya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Pan Litian sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia berkata, senior tua, aliansi pemusnahan iblis jalan mulia telah dibentuk, Paviliun Langit Jahat akan dihancurkan cepat atau lambat. Swoosh! Pan Litian tiba-tiba membuang botol labu miliknya. Itu bersinar dengan cahaya kemasan. Feng Liu membela diri dengan tangannya. Bam! Feng Liu tersandung 3 langkah ke belakang sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Kamu sekuat biasanya, senior tua. Seperti yang diharapkan, basis kultivasi Anda sedang dipulihkan. Sayangnya, luka dalammu serius. Pan Litian sedikit terkejut. Dia tidak berharap murid Feng Qinghe memiliki basis kultivasi yang begitu dalam. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berkata, apakah Anda datang ke sini untuk mencoba dan membuat celah antara saya dan Paviliun Langit Jahat? Jalan iblis itu kejam dan ganas. Itu pantas dianiaya. Yu Zhenghai telah menghancurkan 9 provinsi, dan orang-orangnya hidup dalam kesengsaraan. Senior tua. Tutup lubang pai Anda, kata Pan Litian dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu, yang saya minta dari Anda adalah Anda memenuhi janji Anda, senior tua, saya yakin Anda ingat bagaimana Tuan saya membantu Anda meninggalkan sekte kejelasan bertahun-tahun yang lalu, kata Feng Liu. Pan Litian tetap diam. Feng Liu membungkuk dan berkata, sejujurnya, Feng Ping adalah adik kembarku. Dia bertemu penjahat tua Ji di Provinsi Liang dan telah kehilangan basis kultivasinya. Dia sekarang tidak berguna. Permintaan saya tidak berlebihan. Dari 9 murid Evil Sky Pavilion, pilih satu dan hancurkan basis budidayanya. Dengan itu, hutang antara kamu dan tuanku akan dianggap lunas. Apa yang kamu katakan?